langsung sementara Pak yang YouTube baru jaringan pada kayaknya itu biasa lagi pergi lagi Pak karena ada datang orang baru pergi Pak. Tes. Sana tuh. Masuk. Sana tuh. Oke, Pak. Assalamualaikum. Apa ini? Dikasih milih. Akses kode untuk streaming Pak. Oh sudah kasih tuh. Ini kasih Pak. Waalaikumsalam. Langsung ke situ yang enggak terlalu kepesan juga. Pemerintah Kota Makassar menghadirkan salah satu program. Programnya adalah Makassar Recover, di mana fokus pada 3 hal, yaitu imunitas dan juga adaptasi sosial, dan ketiga adalah pemulihan ekonomi. Jadi bukan hanya terhadap kesehatan, tetapi bagaimana merecovery ekonomi, kemudian kesehatan dan juga keselamatan warga. Untuk Makassar Recover sendiri itu menurut saya sih luar biasa. Dari kesehatan juga luar biasa karena kemarin pemerintah mengadakan untuk isoman mandiri di Mandiri Apung ya, yang di laut itu lumayan seru juga menurut saya. Terus untuk pemulihan ekonomi, alhamdulillah melihat kondisi di sini sendiri itu sepertinya udah agak lenggang banget. Bagus ya, soalnya dulu juga bisa sales, soalnya kan pandemi itu kan juga kena. Soalnya bagusnya karena ada kayak acara kayak gini, jadi kita juga bisa boost sales yang mungkin kita bisa dapetnya tuh berapa lama. Ini kita lebih ke expose orang itu sangat membantu. Ini ada beberapa UKM. Pertama ada ATK ini saya pakai ini ya. Jadi dia sulam sendiri. Seperti ini dia sulam sendiri, dan ATK ini yang buat juga ini Fedean. Dia salah satu UMKM yang betul-betul masuk nominasi. Walaupun selama pandemi ini paling tetap berusaha, jangan menyerah, terus kesehatan juga patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, karena protokol kesehatan tersebut juga merupakan pengaruh dalam penjualan. Sekarang kan kalau penjualan
tidak memenuhi protokol, orang ragu-ragu untuk beli begitu. Jadinya untuk menambah Wah, tingkat penjualan. terus. Sangat bagus karena bisa membantu Coba gue tanya ke dia lain lah sama. untuk UMKM diperkenalkan ke masyarakat. Prinsip Banyak kelanjutan. pemerintah lebih memperhatikan pihak UMKM itu sendiri. Bagaimana ke depannya untuk mengembalikan ekonomi Kota Makassar sendiri. Mereka bisa tetap bangkit ya. Betul. Semoga pandemi berakhir sehingga pelaku-pelaku UMKM bisa kembali seperti sebelum kita mendapat wabah pandemi itu sendiri. Event ini juga adalah event pertama dan Oke, kasih cerita sama pandemi dan Pak Rahmat bagaimana ya? bagaimana memulihkan Rahmat, cari perekonomian gitu dari Kota Makassar dan juga bagaimana Rahmi. membantu para UMKM di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, dan kita juga berharap di tengah pandemi seperti ini kita tetap bangkit dengan tetap berkreasi. Pemerintah Kota Makassar melalui program Makassar Recover begitu gesit memberikan edukasi dan kampanye terhadap masyarakat agar bisa bangkit di tengah pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap bisa bangkit dari sektor ekonominya dan juga bisa sehat dari kesehatannya. Pemerintah Kota Makassar menghadirkan salah satu programnya adalah Makassar Recover, di mana fokus pada 3 hal, yaitu imunitas dan juga adaptasi sosial, dan ketiga adalah pemulihan ekonomi. Jadi bukan hanya terhadap kesehatan, tetapi bagaimana merecovery ekonomi, kemudian kesehatan dan juga keselamatan warga. Untuk Makassar Recover sendiri itu menurut saya sih sangat luar biasa. Dari sisi kesehatan juga luar biasa karena kemarin pemerintah mengadakan untuk isoman mandiri di Apung ya, yang di itu lumayan seru juga menurut saya. Terus untuk pemulihan ekonomi, alhamdulillah melihat kondisi di sini sendiri itu sepertinya udah agak lenggang banget. Sayangnya nggak ada Pak Kadis di pada acara ini sedia. Semua ada. Kadis sebenarnya Semua dibikin, semua dibikin termasuk yang semua gambar. Nanti kayak gitu. Lagi selain konten lagi.
Para tamu yang masih ada di luar, kami mohon segera masuk dan acara segera dimulai. Gimana Kak Lebar? Gimana? Cari mau pesan di mana? Cari mau pesan. Oh, mulai itu biasa kalau buat mulai. Para tamu yang masih ada di luar, kami mohon segera masuk dan acara segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta kegiatan di Fort Point Vice Raton. Makassar, Jalan Andi Jema, nomor 130, Kota Makassar. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita diberi kesempatan untuk menghadiri acara kemitraan dengan pemangku kepentingan seminar hubungan media dengan tema memperkuat jaringan media untuk mensukseskan publikasi program pemerintah Kota Makassar. Yang terhormat Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ade Ismar Gobel, SSTP MSI, selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Pagi. Yang terhormat Bapak Fredris Queen, Esos M. Siang, dalam hal ini selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Muhammad Hasrul Hasan, SENM, yang dalam hal ini selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Makbul Halim, SOS, yang dalam kesempatan ini selaku narasumber. Yang kami hormati Ibu Sukmawati SIP selaku moderator. Yang kami hormati Ibu Fadila Rizky SS selaku pembawa acara, serta Bapak Ibu para undangan yang kami hormati. Untuk keberkahan acara hari ini, mari kita bersama-sama memulai acara dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai.
Doa selesai. Bapak Ibu para undangan yang sama kami hormati, selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan dulu. Hadirin yang berbahagia, berikut laporan panitia kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk mensukseskan publikasi program pemerintah Kota Makassar. Kepada Ibu Adriani Saleh SIP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ade Ismar Gobel SSTP MSI selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Yang terhormat narasumber dan moderator. Yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Bapak Mahyudin SSTP MAP atau yang mewakili beserta jajarannya, dan peserta seminar yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir di tempat ini bersama-sama menghadiri seminar hubungan media dengan tema meningkatkan komunikasi media rekanan untuk memperkuat publikasi program pemerintah Kota Makassar. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa prinsip kesetaraan dalam bekerja sama diperlukan antara pemerintah dan media. Pemerintah membutuhkan peran media sebagai wadah untuk mensosialisasikan program-program dan kegiatan pemerintah, dan pihak media juga membutuhkan pemerintah sebagai sumber berita. Selanjutnya, perkenankanlah kami selaku panitia pelaksana sosialisasi melaporkan hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar pelaksana. A. Peraturan Daerah Kota Makassar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 nomor 8 tahun 2021 ditetapkan 29 Desember 2021, diundang 30 Desember 2021 dalam kurung
Lembar Daerah tahun 2021 nomor 8. B. Peraturan Wali Kota Makassar Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 nomor 106 tahun 2021 ditetapkan 30 Desember 2021, diundangkan 31 Desember 2021 dalam kurung Berita Daerah Kota Makassar tahun 2021 nomor 108. 2 waktu dan tempat pelaksanaan. Hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 8 sampai selesai. Tempat 4 Points by Sheraton Makassar, Jalan Andi Jema nomor 130, Bantabantayan Rapocini, Makassar. 3 peserta. Peserta terdiri dari 1. Media Kota Makassar, 2. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Keempat, dana. Kegiatan ini bersumber pada APBD Kota Makassar tahun anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. 5. Narasumber. Adapun narasumber atau moderator pembawa materi kegiatan ini adalah 1. Frederick Kuen Esos MSI sebagai narasumber. 2. Masrul Hasan SEMR sebagai narasumber. 3. Makbul Halim Esos sebagai narasumber. 4. Sukmawati SIP sebagai moderator. 6. Penutup. Demikian laporan singkat panitia pelaksana kegiatan ini. Dan selanjutnya dimohon kepada Bapak Wali Kota atau yang mewakili beliau berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi acara tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Andriani Salim SIP MSI yang telah menyampaikan laporan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, sambutan Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ade Ismar Gombel, SSTP MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta hari ini yang sempat hadir, yang menyediakan waktunya, Bapak Ibu narasumber, teman-teman panitia yang memakan waktu untuk suksesnya acara hari ini. Permohonan maaf dari Bapak Wali Kota dan Kepala Dinas kami karena kebetulan beliau ada kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan kita hari ini. Untuk terus dari pimpinan kami Pak Kepala Dinas minta maaf tiba-tiba beliau mengikuti diklat PIM 2 di Tanah. Izinkan saya untuk membacakan sambutan dari Wali Kota Makassar. Sambutan Wali Kota Makassar, Seminar Hubungan Media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, yang terhormat para narasumber dan moderator, yang terhormat Ketua Panitia dan segenap panitia pelaksana, yang terhormat rekan-rekan media peserta seminar hubungan media yang dalam hal ini dengan tema meningkatkan komunikasi media rekanan untuk memperkuat publikasi pemerintah Kota Makassar. Mengawali sambutan ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir berkumpul bersama
menyelenggarakan kegiatan yang begitu penting dan diharapkan memberikan manfaat bagi setiap peserta, yaitu seminar hubungan media dengan tema meningkatkan komunikasi media rekanan untuk memperkuat publikasi dari program pemerintah Kota Makassar. Hadirin yang saya hormati, kami sangat bahagia dapat kembali berkumpul dengan rekan-rekan media sekalian. Apalagi selama masa kritis pandemi COVID-19, pertemuan semacam ini sangat sulit untuk kita lakukan. Meski demikian, kehadiran serta keberadaan media tak pernah luntur. Ini terlihat jelas dengan berjalannya peran media dalam melakukan update informasi, utamanya seputar perkembangan dari COVID-19 dan penanggulangannya. Para rekan-rekan media selaku praktisi media, baik cetak, televisi, radio, media online, merupakan salah satu pilar kebangsaan dan daerah sejak awal menjadi bagian penting bagi penanganan COVID-19 di Kota Makassar. Kami juga sangat berterima kasih atas kerjasama rekan-rekan sekalian dalam mendistribusikan berita seputar pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi COVID-19, di antaranya pemberitaan terkait program Makassar Recover, vaksinasi kecamatan, keberadaan tim Satgas penanggulangan COVID, utamanya Satgas Raiga, tim detektor, COVID Hunter, juga pemberitaan isolasi apung yang dalam ini yang kemarin kita laksanakan itu KMU sini. Kami menyadari apa yang telah dilaksanakan tentu tidaklah sempurna. Namun setidaknya upaya mengendalikan laju dampak buruk COVID-19 terus dilakukan. Kinerja tersebut dapat tersampaikan kepada warga Kota Makassar melalui tangan suara mata dari rekan-rekan media sekalian. Sehingga akhirnya Makassar berada pada titik saat ini. Pun demikian tugas belum selesai, kita masih dalam pandemi dengan meluasnya varian baru COVID-19 seperti Omicron dan Delta. Maka kolaborasi kami selaku pemerintah Kota Makassar dengan rekan-rekan media kami harapkan dapat terus berjalan dan terjalin. Hadirin yang saya hormati, ke depan kolaborasi antar pemerintah Kota Makassar dengan media lokal di Kota Makassar sangat kami harapkan agar semakin erat, sebab pemulihan ekonomi adalah tahap yang selanjutnya. Juga pengembangan dari pemerintah Kota Makassar terus dilakukan dengan adanya program unggulan kami, apalagi Kota Makassar adalah barometer Indonesia Timur. Beberapa saat yang lalu Pak Wali Kota pada pertemuan prakursus juga mengharapkan nanti ke depan Kota Makassar itu menuju ke kota yang metaverse. Kami juga berusaha merealisasikan program unggulan yang tersebar di berbagai leading sektor, diantaranya kepariwisataan. Selaku Wali Kota Makassar juga menyiapkan program 5.000 lorong wisata, destinasi kepariwisataan, dan lain sebagainya. Berbagai program inovasi terus dilakukan. Inovasi ini menjadi generator recovery, sekaligus menjadi semangat transparansi, diantaranya melalui program Makassar Government Service Center atau pusat pelayanan publik yang terintegrasi. Kemudian Makassar Virtual Economic Center atau MARVEC, pusat monitoring serta komoditi dengan aplikasi Japarate, pedestrian melayang di sepanjang anjungan Pantai Losari. Kemudian juga ada Untia International Eco Circuit. Itu merupakan arena balap internasional berbagai konservasi, kemudian komputer Metro Moda atau COMO berfungsi sebagai feeder minibus elektrik yang cukup bergensi. Kemudian multisport recreation of convention hall atau MACA. Ini merupakan pusat olahraga indoor, pusat pengungsian terpadu, rumah sakit darurat, pusat kuliner, serta pusat konvensi dan rekreasi. Kemudian ada pula Smart Incubator Center, hadir sebagai pembina sekaligus off-taker semua produk dari UMKM sebagai bentuk intervensi dan proteksi.
Hadirin yang saya hormati, secara efektif tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan visi misi yang telah dirancang pada periode kedua kami. Untuk mewujudkan program-program ini, insya Allah dari sisi internal pemerintah Kota Makassar perlu menyiapkan birokrasi yang memiliki kompetensi, berintegrasi tinggi, dan loyalitas yang cukup teruji. Sementara di sisi lain kami sadar betul bahwa media merupakan alat komunikasi antara pemerintah dan warganya. Melalui fungsi media, kami selaku pemerintah dapat menginformasikan, menjelaskan, dan mencoba mendapatkan dukungan untuk program dan kebijakan yang diambil. Jadi dapat dikatakan rekan-rekan media memberikan sarana transparansi kebijakan pemerintah Kota Makassar kepada warga Kota Makassar. Selain kerjasama kolaborasi untuk mendukung pemerintah Kota Makassar dalam mengaplikasikan kinerja pemerintah, tentu fungsi dalam aspek pengawasan, misi sosialisasi, dan edukasi masyarakat tetap harus berjalan. Rekan-rekan jurnalis yang bekerja di media massa menghimpun informasi melalui proses liputan, melakukan analisis, lalu dipublikasikan kepada masyarakat berdasarkan fakta objektif, berimbang, no framing, apalagi hoax. Sebab kami sadar kontrol dari berbagai pihak termasuk media akan terus dibutuhkan oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan agar tidak terjadi abuse of power, atau penyalahgunaan kekuasaan yang sebenarnya pada akhirnya akan merugikan pemerintah itu sendiri. Tentu juga mencederai harapan masyarakat Kota Makassar. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami kembali menekankan dan mengajak kerjasama kolaborasi rekan-rekan media, baik secara langsung ataupun tidak. Kerjasama langsung dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan teknis, tertib administrasi, sebagai kriteria media rekan pemerintah yang telah diatur dalam regulasinya. Regulasi tersebut mungkin diantaranya adalah peraturan dari Dewan Pers nomor 3, peraturan Garis Datar DP, Pers Miring 10 tahun 2019 tentang standar perusahaan pers yang dalam pelaksanaannya juga mengacu pada peraturan Menteri Kominfo nomor 8 tahun 2019 yang dituangkan dalam petunjuk teknis tentang pengelolaan hubungan media. Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, saya membuka kegiatan seminar hubungan media dengan tema meningkatkan komunikasi media rekanan untuk memperkuat publikasi program pemerintah Kota Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wali Kota Makassar, Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ade Sumargobel, SSDP MSI, yang telah membuka dengan resmi kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan seminar hubungan media dengan tema memperkuat jaringan media untuk sukseskan publikasi program pemerintah Kota Makassar. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan kegiatan pada hari ini. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk berdiri sejenak dan menikmati coffee break yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk Kan di sini tuh karena iya acara tempat saja. Untuk para ibu, para undangan, setelah mengambil kopi, diharapkan kembali ke tempat masing-masing karena nanti kita untuk menentukan waktu secara sambil coffee break kita langsung mulai acaranya.
Antar aja duluan nah. Iya kak. Bisa sih. Udah ada noya. Mau pakai juga. Paling bagus nih foto setting. Pakai dulu ini. Pakai dulu, pakai Pak. Udah pakai gigi. Enggak, cuma saya kasih Kiki. Atau yang itu kan? Kak. Lihat pakai di sini. Yang itu kan? Yang itu satu. Gimana? Emang bagus. Oh ini dipegang terus itu. Gue kira ada stand-nya. Remote? Apa ini? Cuma apa tuh ya? Laptop di YouTube. Bisa tersambung di HP di live-nya aja. Gak bisa. Iya, saya selalu tahu ada di pesantrennya. Untuk tertular anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Bang itu dulu Iwang. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah Itu nomornya 86 kan terakhir lah. 86 terakhir pasti nomor apa? Nomor Ini itu tuh. vaksinasi sudah dilakukan 86 terakhir nah. Iya. orang dewasa dan orang tua. Nomor yang pakai ada kode verifikasi Mas. Oh, WA nu di WA iya. Jadi mari kita bersama-sama untuk Ada kode memberikan masuk, ada perlindungan kode kepada anak verifikasi. kita. Tangan boleh Selain adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi dari COVID-19 melalui program vaksinasi secara tidak langsung, kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa saat ini sudah Ini bilang Iya, ada sepeda ya. masih menana di. 6 tahun. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak sifatnya ringan, kecuali kalau ada komorbid, tetapi kalau anak itu terinfeksi, bisa menjadi sumber penular ke lingkungan. Vaksin ini sudah digunakan untuk anak seluruh dunia. Oleh karena itu, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama ITAGI menganjurkan anak usia 6 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap akan cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Halo teman-teman, aku sudah vaksin. Vaksin itu aman dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kiwi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau semuanya anak kita panas setelah vaksin jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita itu memang menimbulkan reaksi, supaya kita tahu vaksin itu sudah bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak yang bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online yang lebih dua. Hal ini tersebut adalah sebagai generasi penerus bangsa melalui hubungan capaian hasil belajar. Bahkan ada beberapa pandemi baru saat ini. Kita masih harus tetap waspada akan penyebaran virus ini. Pada kesempatan hari ini, saya wakil mengumpulkan kepada Bapak Ibu dan orang tua akan segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak tercinta. Mari menjadikan vaksin untuk anak-anak sebagai solusi perlindungan anak-anak kita dan solusi atas ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Kepada orang tua murid, agar yakin dan percaya bahwa vaksin ini aman untuk anak-anak kita. Jangan mudah percaya atas berita hoax yang banyak beredar, itu adalah berita bohong. Saya pastikan bahwa
Sekali lagi saya mengajak kepada orang tua, mari segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Peduli selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini tentunya kesehatan menjadi nomor satu. Penyelamatan jiwa lewat bagaimana kita bisa menghasilkan atau tidak terjangkit penyakit virus COVID-19 menjadi sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga pun keluarga. Terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak. Hari ini pemerintah pusat telah memberikan kita sebuah fasilitasi untuk memvaksinasi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka mari bersama-sama para orang tua, bersama-sama guru untuk ikut vaksinasi anak 6-11 tahun. Jangan percaya hoax. Banyak hoax beredar di masyarakat bahwa kalau anak divaksin otaknya kosong. Kalau anak divaksin umurnya berkurang sisa 2 tahun. Itu betul-betul adalah berita bohong. Karena saya sendiri sebagai wali kota juga melaksanakan vaksinasi lengkap dan insya Allah akan membuktikan bahwa hoax itu adalah bagian dari kebohongan paling besar. Jangan percaya hoax, teruslah selamatkan anak-anak kita. Tugas kita adalah melindungi anak-anak kita dengan cara vaksinasi anak. Sukseskan vaksinasi anak 6-11 tahun demi keselamatan anak kita, keluarga kita, dan kota Makassar yang kita cintai. Peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah memberikan perlindungan khusus melalui vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua, dan sudah ada persetujuan bahwa bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Caranya adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak-anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi dari COVID-19 melalui program vaksinasi secara tidak langsung, kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga membantu untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita patut syukuri bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 untuk anak khususnya usia 6 tahun ke atas. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak itu sifatnya ringan, kecuali kalau ada komorbid, tetapi kalau anak itu terinfeksi, bisa menjadi sumber penular ke lingkungannya. Vaksin ini sudah digunakan untuk anak secara dunia, oleh karena itu IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama ITAGI menganjurkan anak usia 6 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Oh langsung. Halo teman-teman, aku sudah vaksin. Vaksin itu aman dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kimi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau sebenarnya anak kita panas setelah vaksin jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita itu memang menimbulkan reaksi, supaya kita tahu vaksin itu sedang bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak terpaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online kurang lebih 2 tahun. Hal ini tersebut membuat terwujudnya masyarakat smart city berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan visi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar yang saat ini merupakan sektor penerapan smart city di Kota Makassar. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar terdiri atas sekretaris, bidang aplikasi dan informatika, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang persandian, bidang pengelolaan data elektronik, PTD Operation Room, yang kesemuanya saling bersinergi. Sekretariat terdiri atas sebagian gedung dan kepegawaian, bagian perencanaan dan kolaborasi. Bagian keuangan, aplikasi dan informatika terdiri atas seksi pengembangan informasi dan telekomunikasi, seksi aplikasi dan telekomunikasi, serta seksi standarisasi, monitoring, dan evaluasi. Bidang komunikasi dan komunikasi publik terdiri atas seksi komunikasi sosial, seksi komunikasi pembangunan dan pemerintahan daerah, serta seksi penyiaran dan kemitraan media. Terdiri atas seksi tata kelola pertanian, seksi operasional pengamanan pertanian, kepada seluruh teman-teman media dan evaluasi media serta berada di tempat duduknya masing-masing karena kita insya Allah akan segera memulai acara ini kita pada pagi hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ingatkan teman-teman media sekalian, para peserta acara seminar hubungan media kita pada pagi hari ini untuk mengambil atau duduk di posisinya masing-masing, karena insya Allah segera kita akan adakan atau melangsungkan acara inti kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, tentunya saya ingin mengucapkan kalimat yang sangat familiar, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam buah kedondong. Tapi jawab salam saya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena ini kayaknya dari tadi merasa kayak sunyi, senyap. Padahal kalau di dunia maya, di pemberitaan yang paling ribut adalah kita semua di sini ya. Jadi tentunya teman-teman sekalian, senang sekali rasanya. Dan sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana ada varian barunya lagi, Omikron, banyak sekali variannya. Ya, itu kita masih bisa menjalankan kegiatan ini sehat semuanya insya Allah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman, rekan-rekan media sekalian, peserta yang hadir pada seminar hubungan media, saya juga ingin menyapa tentunya adik-adik mahasiswa yang juga terima kasih sudah hadir, dan terima kasih juga kepada seluruh panitia, para pejabat Dinas Komunikasi Informatika Kota Makassar yang telah mengadakan kegiatan ini. Perkenalkan saya, tapi insya Allah sudah ada yang kenal ya. Saya Sukmawati, kalau nama radionya Sukmawati Soekardi. Kebetulan ya lagi siaran di salah satu radio di Kota Makassar, dan tentunya di sini saya diamanahkan untuk menjadi moderator dengan mendampingi 3 narasumber yang luar biasa sekali, yang sama-sama nanti kita di sini akan mencari jalannya, mencari petanya, supaya pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Komunikasi Informatika Kota Makassar dan rekan-rekan media lokal Kota Makassar serta teman-teman mahasiswa yang hadir itu memberikan fungsi sumbangsi kolaborasi untuk sama-sama nanti kita memberikan atau mensukseskan program yang memang dipersembahkan untuk warga Kota Makassar. Untuk itu saya mohon kesediaan 3 narasumber saya. Ya, hanya saja salah satunya masih kita nantikan kehadirannya. Di sini saya sudah didampingi atau saya mendampingi ya. Saya mendampingi 2 narasumber, yaitu Kak Frederick Queen SOS MSI, saya panggil Kak Frederick saja ya. Frederick. Iya, lebih milenial. Nah, kemudian ada Kak Muhammad Hasrul Hasan SMM MM. Assalamualaikum Kak, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Kak Frederick juga sehat ya? Iya. Dan kita masih menantikan narasumber kita yang ketiga, Kak Makbul Halim Esos. Mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada halangan tiba di tempat ini. Baik, ini karena kita lagi membahas tema tentang memperkuat jaringan media untuk mensukseskan publikasi program pemerintah Kota Makassar, yang tadi mungkin kalau kita simak secara serius di sambutan dari Bapak Wali Kota Makassar bahwa memang menjalankan visi misi yang sudah ditetapkan itu runningnya rencananya memang di 2022. Kemarin masih fokus sekali dengan penanggulangan COVID-19, dan terima kasih banyak kepada teman-teman media sudah terlibat secara langsung untuk mensosialisasikan, untuk menyampaikan, mengupdate selalu informasi terkait COVID-19 dan penanggulangannya. Nah, sekarang tentunya kita masuk di pemulihan, masih di pandemi, kita masuk di pemulihan di mana program pemerintah Kota Makassar itu sangat banyak.
Di sini saya berharap sekali bagaimana Kak Frederik dan juga Kak Hasrul ya membangun bagaimana kami pemerintah Kota Makassar dan juga rekan-rekan media di Kota Makassar itu sama-sama berkolaborasi. Saya berikan kesempatan kepada Kak Frederik dulu atau Kak Hasrul dulu, gimana nih? Baik, yang senior dulu. Nah, saya persilahkan dengan hormat Kak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di sini, bolehkah saya berinteraksi langsung ke bawah? Iya, Fredris. Bahannya ada kan? Saya lebih suka dekat dengan Anda sekalian karena Anda adalah sahabat-sahabat saya. Tadi Ibu Sukma membawakan kita seakan-akan sedang mendengarkan radio ya. Enak sekali. Mana panitianya? Saya punya bahan, saya sudah kasih, tinggal Cak Maya nak kasih. Mana Cak? Cak Mah. Oke, saya Tunggu sebentar Pak, lagi ke toilet. Saya mengangkat judul saya yaitu media dan peningkatan publikasi program Pemkot Makassar. Sesuai dengan tema yang diberikan ya. Jadi saya mengacu kepada cara hidup saya. Kalau mau terpublikasi ada Pakai itu. programnya program Pemda harus bagus. Tanpa diminta sebagai seorang wartawan, sebagai teman-teman media, kita memiliki news, hidung berita yang bisa mengendus sesuatu yang baik untuk kita publikasikan atau sesuatu yang jelek untuk kita publikasikan. Sekarang tinggal memilih. Nah, kalau program itu baik, pasti kita akan cari. Lalu kita ekspor. Yang kedua, harmonisasi hubungan. Artinya, Pemkot melalui Humas atau melalui Kominfo-nya harus menjalin komunikasi yang bagus dengan wartawan. Agar apa yang diinginkan bisa tersalurkan secara baik oleh teman-teman wartawan. Yang ketiga, kemitraan. Jadi saya hanya fokus pada tiga ini menurut saya. Kemitraan. Kemitraan itu bisa berbayar. Kenapa tidak? Kita kan pekerja profesional. Saya coba ringkas untuk program yang menarik dari pemerintah itu, karena pers butuh berita, maka program yang menarik itu akan menjadi pasar kita. Kalau dari program tersebut tidak ada yang menarik, yang kedua, turun dulu. Lagi. Oke, jadi tadi saya katakan programnya harus menarik, terus terjadi harmonisasi antara pers dan Pemkot, kemitraan bisa berbayar. Lanjut, saya rinci satu-satu. Karena pers butuh berita, kalau program itu baik, maka kita akan ekspos. Kalau tidak baik, tetap kita ekspos.
Karena ada yang good news itu bagus, ada yang bad news itu bagus. Tinggal yang mana kita pilih. Kalau program bagus, maka kita akan backup sebagai teman. Tidak ada yang menarik, maka yang jelek yang disiarkan. Itu hukum alam. Untuk itu, humas harus membackup dengan ketersediaan berita dan narasumber variatif. Ini sebentar saya akan uraikan secara rinci pada saat kita ngomong tentang kemitraan. Oke, lanjut. Tetap harus lihat bahwa fungsi pers itu adalah sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, kontrol sosial, lembaga ekonomi. Karena kita butuh informasi, di situ sebagai media kita adalah media informasi, kita juga bisa melakukan kontrol. Kalau memang itu, ingat kontrol ada dua macam ya, ada yang konstruktif, ada yang tidak. Kalau kita sahabat, maka kita melakukan kontrol yang konstruktif. Kalau kita bersahabat, kalau kita tidak bersahabat, baru frontal. Nah, saya harapkan kita bersahabat antara pers dengan Pemkot, sehingga seluruh program-program yang dibuat itu bisa kita publish secara baik dan benar sesuai dengan keinginan Pemkot, tetapi tidak mencederai idealisme wartawan. Jadi sebagai lembaga ekonomi, ya, media harus mensejahterakan wartawan. Nah, kalau ada peluang kerjasama berbayar, kenapa terjadi? Biar kita win-win. Dapat berita, dapat duit, wartawan sejahtera, Pemkot senang. Komunikasinya berjalan secara benar. Lanjut. Yang poin kedua tadi adalah harmonisasi. Harmonisasi di sini antara Pemkot, Humas, Kominfo, dan wartawan harus merasa diri setara. Wartawan bukan anak buahnya Pemkot. Wartawan adalah mitra sejajar dari Pemkot. Untuk itu kita harus setara. Kita harus setara sikap dari Pemkot dan sikap pribadi dari individual wartawan yang ada. Apakah Anda mau dianggap setara atau Anda harus jadi anak buah? Tergantung sikap Anda bagaimana. Ini harus kita sama-sama memaklumi keadaan tersebut agar kinerja kita baik dan kinerja mitra juga baik. Saran pendekatannya, human approach itu manusiawi. Dua hal yang sama antara Pemkot sebagai narasumber kita dan wartawan sebagai mitranya. Lalu terjadi persahabatan. Jangan musuh wartawan, karena wartawan adalah teman. Walaupun kadang-kadang wartawan itu bisa bermata dua. Saat ini dia bisa dimanfaatkan secara baik untuk publikasi, untuk pencitraan, tetapi besok tidak terjadi slip, terjadi clash, maka bisa jadi berbahaya. Untuk itu jalinlah persahabatan yang baik sehingga setiap saat kita membutuhkan mereka ada, saat mereka membutuhkan Pemkot ada. Itu antara lain. Kedekatan ini bagian dari keterbukaan informasi publik. Ingat, semua hal ada keterbatasan, dan ada keterbukaan. Keterbukaan ini turun, keterbukaan yang teranjang, keterbukaan yang terukur. Ini harus ada kepercayaan dari kemitraan. Tidak ada kepercayaan. Jadi 3 poin tadi yang saya bahas tentang bagaimana publikasi ditingkatkan secara win-win, secara baik. Yang ketiga ini kemitraan. Kemitraan ini bisa berbayar. Bisa berbayar. Saya ini, apa yang saya bicarakan ini adalah share
Saya hanya membagi pengetahuan, pengalaman apa yang pernah saya lakukan. Kemitraan mulai begini. Yang pertama bisa dalam bentuk kerjasama imbal siap. Saya berani menggunakan kata-kata ini karena mungkin di Indonesia saya yang menciptakan pola ini. Saya menciptakan pada saat saya menjadi kepala kantor berita acara. Jadi saya ciptakan sedikit saja, saya ciptakan antara berubah dari di bawah seknek menjadi di bawah BPM, berubah jadi Peru. Waktu di bawah seknek kita tidak di bawah BPM. Kita pada saat saya tidak bisa memerintahkan bahwa humas pasti bisa, tetapi saya bisa mengajarkan humas pasti bisa. Maka pada saat kontrak kerjasama, saya masukkan item pelatihan humas. Item pelatihan itu banyak. Kalau semua itu provinsi, maka 2 dari humas, 2 dari kominfo, masing-masing 1 dari SKPD. Kalau SKPD 10, berarti saya akan tenaga 14 penulis berita hebat. Saya latih dulu 16 jam. Saya latih 16 jam. Mereka sudah jago menulis berita itu keterampilan, karena keterampilan. Begitu diulang-ulang, keterampilan. Beda dengan profesional. Profesional itu Anda wartawan yang tahu etikanya, hukumnya segala macam. Tapi kalau humas cukup sama keterampilan. Karena dia menyuarakan, dia punya institusi, dia menyuarakan usahanya. Pada saat saya melatih, saya tidak melatih pembuatan press release, tapi saya mengajarkan bagaimana press bar. Press bar itu berita sempurna. Selama ini, kalau rilis, jadi itu banyak dibuat tong sampah. Karena kita harus melakukan rewrite. Jadi saya berbicara di sini, berbicara tentang teman-teman wartawan dan teman-teman humas dan kominfo. Kalau ini belum dilakukan, lakukanlah untuk mempermudah kerjasama. Apakah itu berbayar atau itu kerja bakti, tidak masalah. Tapi itu mempermudah kerja wartawan dan membuat pemprov atau institusi tertentu itu bisa memproduksi banyak berita dan terpublikasi secara banyak. Ingat, wali kota hanya satu. Tetapi kinerja wali kota harus dipegang oleh setiap SKPD, ada humas, ada kominfo. Nah, kalau ini berproduksi beritanya satu minggu satu berita untuk SKPD, maka 10 SKPD kinerja akan terukur. Yang mengevaluasi siapa? Yang mengevaluasi SKPD. Jangan tunggu wartawan yang mengukur kinerja Anda. Kalau wartawan yang mengukur kinerja Anda, dia lebih suka cari nilai.
daripada cara yang baik. Apalagi kalau keterbukaan itu masih agak ditutup. Nah, ini peran Humas dan Kominfo untuk membackup teman-teman wartawan. Pada saat COVID ini harusnya Humas leader. Dia mengalahkan gerak wartawan. Kenapa demikian? Wartawan tidur keluar gara-gara COVID. Mau kemana-mana ada social distancing, ada antigen, segala macam yang menghambat kinerja. Tapi haruskah berita berhenti? Ya, berita harus berjalan. Anda Humas, Anda Kominfo, Anda punya narasumber langsung disebut. Silakan Anda membuat beritanya yang bagus, masukkan ke webnya, watarkan diri. Hanya saya ragu kalau sudah 2 tahun berjalan ini kebiasaan itu dilakukan, akhirnya wartawan jadi agak sedang turun lapangan karena berita sudah tersedia semua di dunia. Tapi inilah keunggulan Humas. Humas harus bertindak seperti wartawan pada saat pemerintah. Walaupun kita tahu dalam web itu ada gatekeeper. Semua SKPD memberikan beritanya, kalau ada 14 hari yang masuk, tergantung mana harus dituliskan. Tidak apa, jangan ragu salah, untuk Humas, untuk kepala dinas segala macam, tidak apa-apa. Yang tidak boleh salah itu oleh kota. Kalau dia punya kepala dinas atau dia punya Humas, boleh aja salah sedikit aja masalah. Nanti diperbaiki oleh narasumber utama, Pak Wali Kota. Wali Kota tidak salah, karena tidak lagi disediakan. Jadi itu hal-hal yang harus kita lakukan sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Wartawan dapat berita bagus dan pres kelar, dapat berita bagus dan pres kelar, tidak perlu tidak perlu direrain, langsung disiarkan di media. Enak kan ada wartawan, tadinya jangan matikan idealisme. Karena wartawan punya kekuatan ada di idealisme. Jadi tetaplah bekerja sesuai nurani dan idealisme. Tapi untuk kerjasama itu satu, kerjasama imbal siap. Saya bekerja untuk Anda bayar saya. Oke. Yang kedua, pola kerjasamanya bantuan imbal siap. Jadi tidak semua kerjasama itu dapat uang. Imbalannya uang. Bantuan imbal siar mungkin kenapa 3 format yang saya lakukan, karena saya terbiasa dan ini seringnya karena saya terbiasa tidak pernah menerima sesuatu secara gratis. Sekalipun itu bantuan, saya harus membalasnya. Nah, dengan apa saya membalasnya? Dengan komunikasi, dengan membangun pencitraan. Sebenarnya agenda settingnya ini adalah pencitraan, tetapi tidak dalam kapasitas yang vulgar. Kalau dalam pencitraan itu pasti terkonotasi pada satu individu. Ini institusi, dan ini kerjasama dalam komunikasi. Itu bantuan yang bisa jadi apapun yang kita dibantu, kita bisa balas dengan publikasi yang secara bisa dalam bentuk kontrak. Yang ketiga, hibah imbal siar. Hibah pun bisa kita balas. Hibah yang sudah tidak berbuat apa, kita dikasih kita menerima ini hibah. Tapi bagi kami, bagi saya, ada salah satu tim saya di sini, Pak Akbar, itu tahu persis. Hibah bukan balas dengan mempublikasikan, membantu pencitraan. Saya tidak perlu sebut mana. Tetapi pernah terjadi pada kami tanah kantor diberikan pemerintah memberikan tanah kantor. Apakah saya hanya terima kasih Pak? Oh tidak, saya mengatakan selama Anda jadi memegang jabatan itu, selama itu saya publikasikan Anda secara gratis. Kan besar jabatan. Jadi 3 pola ini kami lakukan dan mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman.
kerjasama komersial, bantuan komersial, hibah komersial. Lanjut. Nah, ini syarat kemitraan. Banyak media. Apakah semua sanggup dilayani oleh institusi, oleh Pemprov kerjasama? Sedangkan dana mereka terbatas. Jadi jangan karena faktor kecemburuan lalu mengatakan kenapa hal ini. Pemprov atau institusi harus membuat aturan yang jelas, pagar yang jelas. Siapa yang bisa bermitra, siapa yang belum bisa bermitra. Saya tidak mengatakan tidak bisa bermitra, belum bisa bermitra. Satu pertama itu, medianya harus bekal. Medianya harus bekal dulu. Legalnya itu mana? Legalnya itu memiliki badan hukum yang jelas. Anda punya akte, ya? Anda punya ahli. Bukan ahli kelompok yang gede. Artinya satu PT dengan banyak jenis usaha dan tidak. Aturan di pers, ahli yang spesifik untuk usaha pers. Kenapa ini penting? Karena ini merupakan legal standing untuk bertransaksi keuangan dengan pihak yang mau bekerjasama. Ini legal standingnya. Terus banyak yang mengatakan harus berverifikasi dengan pers. Itu bukan persyaratan. Yang jadi persyaratan adalah legal. Legalnya itu memiliki ahli. Verifikasi itu pendaftaran media agar diketahui oleh Dewan Pers bahwa ada logo saya rekam logo dengan berbagai persyaratan. Anda mendaftar, berarti di situ Anda sudah harus tahu Anda adalah legal, Anda menggaji wartawan Anda kantor, Anda punya BPJS, itu verifikasi. Itu verifikasi Dewan Pers. Tetapi untuk kerjasama legalnya adalah badan hukum. Oke. Kemudian pasal-pasal Anda itu harus jelas. Itu bagian yang akan ditelisik oleh pihak yang mau bekerjasama. Lalu berita-berita Anda sering viral. Ya dong. Kalau saya sebagai institusi, saya hanya bekerjasama sama media yang bagus yang beritanya sering viral, banyak baca orang. Karena kan publikasi. Saya ingin diketahui oleh banyak orang, bukan oleh sedikit orang. Nah, gunakan link untuk viral. Sedikit saja informasi bahwa untuk memviralkan suatu berita, kita bisa menggunakan seluruh jaringan medsos yang kita punya. Banyak kan medsos. Lalu apakah kita tidak bisa masuk kepada news agregator? Ingat, ini pola-pola pemberitaan kekinian. Anda masuk ke news agregator atau Anda membuat media sindikator. Artinya Anda berkelompok sekali banyak untuk sehingga power Anda jadi besar, lalu bisa bergabung kerjasama. Tapi intinya memviralkan setiap berita yang ada, publikasi yang maksimal. Atau secara individu Anda harus memiliki SEO, Self Engine Optimize. Kalau Anda memiliki itu, Anda bisa mendongkrak semua hal-hal berita-berita yang Anda terima untuk terekspos secara luas. Anda bisa cantumkan pada link-link ramai. Apakah kelasana, apakah ruang guru, atau segala macam yang bagus-bagus, Anda cantumkan di sini, maka orang yang membuka link tersebut bisa melihat berita Anda, maka itu akan banyak viewernya. Itu antara lain. Setelah itu lakukan di Google AdSense, maka dapat 2 kali duitnya. Duit dari sama dengan duit dari Google. Ini adalah bagian yang bisa menjadi syarat dari institusi untuk bersama dengan media. Jadi di semua media, kalau media hanya satu berita terus tidak viral sedikit bahasa, kan
gampang dicek, ada Alexa, ada Analytics, selesai. Akan terpantau semua. Berapa Anda punya viewer di situ? Tidak ada yang bisa lari dari tempat sini. Lanjut. Jadi, saya akan menekan, saya ingin beri waktu, walaupun tidak disebutkan, tapi di saya terus beri waktu menit program. Kemitraan, objektif atau subjektif. Ingat, kalau Anda sudah bermitra, sudah diikat satu rasanya untuk melakukan pemberitaan sesuai. Saya tidak mau, saya institusi. Apakah itu merugikan? Oh tidak merugikan. Anda tetap bisa objektif. Anda bisa objektif. Kalau itu berita, Anda lihat tidak rasional, Anda bisa cross check. Karena Anda sudah bermitra, maka gampang sekali cross check. Karena mereka bukan itu. Anda bukan melakukan kontrol yang frontal, tapi Anda akan melakukan kontrol dan konstruktif. Maka itu silakan. Lalu berita sesuai fakta atau tidak? Harus sesuai fakta. Kalau narasumber, kalau berita yang disiarkan oleh web institusi yang bersama kita itu Anda merasa tidak rasional, jangan pakai. Karena tidak mutlak, tidak harus semua apa yang dibuat itu kita siarkan. Tetapi kalau kita mendapatkan wartawan di situ, maka pasti beritanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena dia bakal wawancara dan macam-macam. Ini hanya bisa terjadi kalau kita hanya menerima rilis atau kita mengutip dari web tanpa melakukan proses. Nah ini kerja-kerja smart. Lalu social control apakah bisa? Bisa, tetap bisa melakukan social control sekalipun kita bekerja sama. Caranya konstruktif. Kan beda orang yang tidak sama melakukan kontrol dengan orang yang orang yang tidak sama melakukan kontrol dan orang yang tidak sama melakukan kontrol. Sangat berbeda. Yang tidak melakukan kerjasama lalu melakukan kontrol sosial terhadap program yang ada, dia akan menghantam dulu, dia kontrol dulu secara keras, lalu dia minta keseimbangan, lalu balance terus. Tetapi bagi kita yang bermitra, kalau kita bermitra pada berita yang sama terjadi keseimbangan. Sebelum turun berita itu kita sudah melakukan cross-check, kita sudah melakukan pertimbangan sehingga beritanya utuh. Satu berita langsung terjadi keseimbangan. Itu penting sebab berita pertama belum tentu berita kedua dibaca. Berita pertama kita baca, belum tentu berita kedua kita baca. Sehingga berita yang berimbang itu sangat bagus. Berita yang tidak berimbang belum berimbang karena yang berita pertama menghantam, berita kedua baru konfirmasi. Itu yang kedua belum tentu dibaca. Jadi sebagai mitra maka kita melakukan perimbangan pada satu berita yang sama. Yang terakhir harus ada sebagai self censoring. Apapun kerjasamanya, hati nurani tetap. Artinya self censoring tidak ada lembaga sensor sekarang, tidak ada aturan pun mengatakan ini belum tersensor dulu sih. Kita ada lembaga sensor dari paper, tapi sekarang tidak ada lembaga sensor. Tapi apakah semua harus diberitakan tanpa sensor? Anda punya hati nurani. Kalau Anda mengatakan berita ini tidak baik, ini berdampak negatif untuk masyarakat, kenapa Anda harus siap? Ini self-censor. Yang bisa melakukan self-censor itu hati nurani Anda. Kalau wartawan sudah tidak punya nurani, jangan menjadi wartawan. Karena dia menjadi robot, dia menjadi jurnalis tanpa rasa. Tetap menjadi pekerja intelektual. Ingat, kerja wartawan, kerja intelektual, kerja pemikiran. Saya suka membandingkan wartawan dan profesor daripada profesi lain. Apa perbedaan? Perbedaan
dan hal yang positif dari perbedaan kedua profesi yang hebat ini. Kalau profesor, dia jago ahli dalam satu bidang ilmu. Kalau wartawan, dia banyak tahu, general, tapi semua serba salah. Tapi yang sedikit ini modal dia untuk melakukan doorstop. Wawancara saja. Padahal bukan sedikit. Jadi jangan heran kalau wartawan enak bergaul. Karena banyak sekali yang tahu, walaupun sama sedikit. Tapi karena sedikit itu, pada saat itu bersama orang lain, yang sedikit itu bisa modalnya tercontoh. Enak kan? Itulah profesi wartawan. Wartawan itu banyak yang awet muda. Awet muda. Kenapa dia awet muda? Karena setiap hari permasalahan berbeda. Jangan pulang ke permasalahan sampai ke tempat kerja saja. Setelah di rumah baru bahagia. Jangan bawa permasalahan dulu, walaupun berantem dengan istri dan anak segala macam. Nah, dengan banyaknya dengan pola-pola kemitraan tersebut, apakah institusi seperti Pemkot itu bersikap adil kalau dia hanya bisa bekerjasama dengan 10 media secara tanda tangan kontrak? Itu terjadi keadilan karena harus ada kompetisi, harus kompetitif antar media. Kompetisi di mana? Memenuhi persyaratannya. Kalau tidak memenuhi persyaratannya, ya jangan berharap kerjasama karena orang itu bertanggung jawab keuangan ini nanti kena lain BPK. Kalau tidak sesuai dengan persyaratan yang ada dalam melakukan kerjasama dengan media untuk berikan baik dan baik. Ingat, kemitraan banyak cara, bukan hanya secara transaksional dengan kita, dengan apa yang kita lakukan, tetapi bisa juga dengan cara lain, yang tidak perlu ada macam-macamnya, tetapi kita terbalas dengan komunikasi. Jadi, saya juga mengharapkan agar Pemkot jangan like-dislike terhadap media. Kalau tidak bisa bekerja sama. Tapi kalau bisa, dan karena ada yang satu temannya, maka yang saya lihat karena itu teman saya belum berteman sama saya. Jadi tidak ada lagi selain. Saya pernah punya satu pengalaman pada kerjasama, narasumber mengatakan ini, saya butuh penambahan klausul dalam kontrak kerjasama tersebut. Saya bilang silakan, tetapi setiap kontrak bernilai duit tambahan. Lalu begitu, saya tidak tersebut. Lalu saya mengatakan begini, kalau saya dituduh, kalau saya dihantam, Anda jadi Pemkot. Saya katakan boleh, tapi bersama. Apa salahnya begini? Kalau narasumber taruhlah di kota serang kita sebagai mitra, dikritik secara yang kira-kira irasional, sebagai mitra kita kan mau tinggal diam juga. Kalau kita ngomong kepada wali kota, maka hanya wali kota yang menjawab, tidak terlalu kuat. Mari kita sebagai wartawan kita cari narasumber yang mendukung wali kota. Kita suruh dia ngomong, lalu kita bilang, maka yang menjawab tentang itu adalah orang lain, narasumber kompeten, apakah dari akademisi atau dari profesional segala macam. Itu yang kita lakukan. Saya siap untuk itu pada saat saya berada di sana. Lalu saya bilang begini, tapi saya punya media kan yang satu. Saya akan kasih berita tersebut kepada humas untuk humas sebarkan kepada yang lain. Apakah kita berbayar atau tidak berbayar terserah. Masukkan dalam kartu supaya itu bisa diekspor oleh orang lain. Setuju? Deal? Oke. Lalu prosedur. Kalau kerjasama pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebijakan daerah, Anda yang lawan. Saya bilang siap. Tidak pakai masalah. Kenapa tidak pakai masalah? Kan ini daerah saya. Saya juga tidak mau ada kebiasaan di daerah saya, tapi saya lawan dengan cara saya.
Ini adalah kemitraan sepak yang kita bisa lakukan untuk membekal satu program. Ini ada strategi yang panjang. Ini ada strategi yang panjang. Kita pihak narasumber institusi ini inginkan semua programnya itu diterima oleh masyarakat yang baik dan yang baik, yang jelek kita bungkus secara benar supaya itu baik. Kan tidak harus total, kita kan bermitra. Maka kita bisa melakukan hal-hal tertentu yang bagus selama priorisasi kontrak tersebut. Inilah pola-pola yang bisa saya share. Mudah-mudahan. Jadi dulu kemitraan ini sebelum YouTube, sebelum Google begitu hebat membayar. Pola kemitraan yang potensial sekali untuk memampukan wartawan belajar seperti media. Lanjut. Apakah dengan cara itu idealisme akan mati? Tidak. Idealisme itu akan berkembang. Idealisme kita jangan pernah mati. Kita bisa ingat, kita bisa ngomong langsung sama narasumber, bisa memberikan masukan secara sahabat. Itu kan idealisme itu bisa tersalurkan. Lalu rasionalisnya penting sebab wartawan harus datang. Ya, jangan hanya menjadi terlalu kaku terhadap idealisme, lalu mengabaikan rasionalitas bahwa wartawan harus datang. Tiga, artinya peluang bisnis jangan dilewatkan selama itu rasional dan tidak mematikan idealisme dan jurnalisme pers. Jadi silakan Anda melihat sendiri kalau itu tetap searah dengan semangat Anda sebagai jurnalis, silakan lakukan. Lanjut. Inilah tempat saya. Semoga pembicaraan ini ada manfaat yang depan. Tetaplah menjadi jurnalisme yang baik, jurnalisme yang smart, dan mari kita sejahtera bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya teman-teman sekalian penjelasan dari Kak Frederick, dan ini tentunya menjadi poin sangat penting bagi kita semua untuk bagaimana mengharmonisasi kemitraan dengan segala administrasi yang harus dipenuhi tadi ya Kak ya. Dan tentunya juga akan berharap nanti pemberitaan, konten-konten yang mungkin akan dilempar ke sosial media, mungkin juga akan share ke mitra kami yang lain, dalam hal ini teman-teman di dinas-dinas lainnya, itu bisa benar-benar disebarkan, bisa di-sharing, dan bisa menjadi viral. Karena salah satu yang tadi adalah bagaimana informasi itu viral, informasinya itu viral, kemudian mendapatkan dukungan masyarakat, dan yang terpenting masyarakat itu bisa merasakan dan yang terpenting juga salah satu penjelasan dari Kak Frederick tadi adalah meskipun kemitraan terjadi, mampu tetap objektif, tetap menjadi kontrol. Ini semua tentunya sangat penting untuk menjaga stabilitas baik kerja-kerja pemerintah Kota Makassar maupun juga sampainya informasi ke publik dengan benar. Itu yang sangat penting sekali. Oke, kita kembali aplaus dulu untuk Kak Frederick atas apa yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak Kak. Dan saya lanjut ke Kak Muhammad Hasto, atau selamat datang juga. Ini tidak ada kendala tadi yang Kak Ibu bicara. Kak Hasto, silakan. Karena yang KPID, Ketua KPID Sulawesi Selatan, tentunya sisi dari dunia penyiaran kita, seperti apa pandangan Kak Hasto sendiri sampai sejauh ini, apalagi kita masih pandemi COVID-19. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Izin Kampret, karena Kampret di bawah saya juga dengar isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hormati saudara saya, narasumber dan moderator serta sahabat-sahabat saya dari media penyiaran, baik media online, ada cetak dan media penyiaran. Jadi sesuai atribusi saya yang oleh panitia, saya hari ini ditugaskan membawa materi selaku komisioner KPID Sulawesi Selatan. Ya. Saya tidak menggambarkan terlalu jauh secara general. Tadi sudah didahului oleh senior saya. Jadi ini salah satu dasar kerjasama antara pemerintah dan media. Jadi di Undang-Undang Pemda tahun 2003, khususnya di pasal 347, pemerintah daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan publiknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 345 ayat 2 mengecek masyarakat melalui media dan tempat yang diakses oleh masyarakat luas. Media ada berapa? Ada online, ada cetak, dan ada penyiaran. Sekarang di era diskusi, apalagi media sosial, itu jadi tantangan kita semua yang kita dianggap sebagai media profesional untuk bertarung dengan teman-teman yang ada di media baru. Nah tadi Bang Fred sampaikan bahwa kemitraan ini bukan media sebagai anak buah dari pemerintah kota misalnya. Jadi kita ini setara, jadi prinsip kesetaraan ini karena kita saling membutuhkan. Jadi pemerintah membutuhkan kita, membutuhkan peran media sebagai wadah sosialisasi, dan kita membutuhkan pemerintah sebagai narasumber kita. Dan selain itu tentu nafas kita, karena ini adalah industri, adalah butuh kerjasama tentunya. Nah, ini yang paling diharapkan lah teman-teman yang mungkin tadi sampaikan di warung kopi, kalau jangan cuma memperkuat dirilis. Alhamdulillah pemerintah Kota Makassar telah menanggarkan untuk teman-teman media dalam mensosialisasikan segala program-program bulanan. Nah dari segi indeks kebebasan pers, Kota Makassar juga salah satu kota yang ramah terhadap teman-teman. Tentu kita sebagai media tidak hanya memberitakan yang hal-hal yang positif saja, tentu kita mesti kontrol tetap berlaku, dan alhamdulillah sejauh ini pemerintah Kota Makassar tidak pernah bersinggungan ataupun ada gangguan di Kota Makassar, baik dari media lain ataupun di media penyiaran. Kami pun di KPID tidak pernah mendapat aduan dari pemerintah kota atau di Kominfo terkait pelanggaran khususnya informasi berita dan penyiaran. Baik. Nah ini komunikasi publik bertujuan untuk teman-teman di sini, sahabat-sahabat saya, paham betul tujuannya percepatan penyebaran informasi masyarakat dan akomodasi respon atau masukan dari masyarakat mengenai kebijakan pemerintah. Next. Nah ini juga pola-pola yang dilakukan oleh humas khususnya atau pemerintah kota dalam pengelolaan hubungan dengan media. Tentu ini sudah keseharian yang sering dilakukan Dinas Kominfo dan humas dengan teman-teman media, diantaranya media briefing, media visit, dan bertemu dengan pimpinan media atau pemimpin redaksi. Next. Jadi sesuai dengan saya diminta untuk menjadi sebagai KPID, komisioner KPID. Ini ada undang-undang kedua. Inilah dasar terbentuknya lembaga komisi penyiaran Indonesia. Jadi di pusat ada penyiaran Indonesia dan di daerah ada KPID, dan saat ini sudah 33 provinsi sudah membentuk KPID. Tugas kami adalah mengawasi konten-konten siaran yang disiarkan oleh teman-teman di penyiaran, di televisi dan di radio. Selama ini
fungsi kami bukan hanya mengawasi siaran, tapi juga ada fungsi bagaimana serta dalam menciptakan iklim persaingan di teman-teman lembaga penyiaran. Dalam hal ini tentu bagaimana mereka tetap hidup dengan ketatnya regulasi di media penyiaran. Jadi kalau teman-teman media online dan cetak cukup dengan badan hukum, di penyiaran ketat lagi karena ada beberapa tahapan untuk memperoleh izin menjadi penyelenggara media penyiaran. Ya, next. Nah ini sesuai dengan peraturan Menteri nomor 11 tahun 2020 dan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ini adalah tahapan untuk memperoleh izin yang terbaru. Jadi teman-teman radio tentu sudah sangat paham betul apalagi yang tentang administrasinya. Ini memiliki IIB bersama dengan perusahaan-perusahaan usaha lain, lalu mengajukan permohonan ke Kementerian Kominfo. Alhamdulillah di pemerintahan sekarang ini, pemerintahan Jokowi, lebih jelas jadwal keluar izin, terbit izin untuk media penyiaran. Dulu sebelumnya masih menggunakan peraturan pemerintah, itu jangka waktunya tidak jelas. Bertahun-tahun orang menunggu kapan terbit izin. Dan alhamdulillah sekarang cukup 3 bulan izin tetap sudah keluar. Dulu untuk keluar Indonesia pun untuk izin sementara itu bertahun-tahun. Sekarang dalam tempo 3 bulan izin sudah keluar dan tidak ada proses tatap muka antara pemohon dengan KPUD, misalkan dengan Kementerian Kominfo. Dulu masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam permohonan izin. Lalu membayar SPP atau IPP. Nah, ini yang saya maksud dengan media penyiaran, karena setelah membuat PT dan lain-lain, mereka juga harus mengurus IPP, izin penyelenggara penyiaran, lalu mengurus izin stasiun radio. Tentu ada biaya yang keluar di situ. Kalau tidak salah untuk radio, setiap penurusan bahan itu perusahaan juga ada provisi 20-30 juta. Itu baru memenuhi izin sementara. Lalu beberapa hari kemudian terbit izin tetap, mereka bayar lagi ke negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Nah, yang saya mau sampaikan di sini bahwa teman-teman lembaga penyiaran di tengah ketatnya regulasi, mereka diperketat, namun sumber pendapatan mereka tidak signifikan. Jadi misalkan TV-TV berjaringan di Makassar ini mungkin lebih hidup. Di Makassar ada 22 radio dan 16 televisi, hanya 4 TV lokal, 1 TVRI. Namun meskipun mereka cuma berempat, saya yakin mereka masih sulit untuk bersaing ataupun sulit untuk hidup kalau tanpa bantuan dari pemerintah. Jadi harapan teman-teman media lokal hanya bersaing di kerjasama yang ada di pemerintah, karena agensi iklan hanya melirik perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Nah, ini hubungan sinergi antara pemerintah dan media di Kota Makassar dalam menyebarluaskan informasi ke masyarakat. Jadi alhamdulillah tadi saya ngobrol sedikit dengan Sukma, sudah lebih sibuk kerjasama dengan radio khusus di Kota Makassar dan TV, hampir semua TV lokal kerjasama dengan pemerintah untuk mensosialisasikan program-program mereka. Ya, next. Nah, ini keuntungan menggunakan media penyiaran. Jadi tadi saya pikir ini tadi awalnya untuk SKPD ini, jadi
saya siapkan ya. Ini jadi beda penyiaran lebih cepat dalam menyebarluaskan informasi, mudah dipahami dalam bentuk audio visual, menjangkau masyarakat secara luas dan dapat menyampaikan berita secara langsung dan proses terjadinya masalah peristiwa. Jadi ini salah satu keunggulan media penyiaran. Oke. April, tepatnya 1 April di tahun lalu, pemerintah Kota Makassar sebagai bentuk dukungan pada media penyiaran, Wali Kota Makassar mengeluarkan surat edaran. Jadi ini mungkin edarannya khusus ke media penyiaran tentang percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan kemudian ekonomi di sektor penyiaran. Ada 5 poin yang ditekankan Wali Kota, bagaimana menunjukkan kembali teman-teman yang berada di sektor penyiaran, diantaranya meminta kepada seluruh SKPD untuk bekerja sama dan memanfaatkan media penyiaran untuk saluran sosialisasinya. Nah, ini yang mungkin teman-teman dapat di Desember lalu. Wali Kota dianugerahi KPU oleh KPU Pusat karena edaran ini. Jadi inilah dasar dari KPU Pusat untuk menyerahkan penghargaan khusus kepada pemerintah Kota Makassar terkait kemudian pemerintah dengan persoalan-persoalan ataupun hal-hal yang dihadapi teman-teman di media pada saat pandemi kemarin. Itu tidak hanya sektor-sektor lain, sektor kita bukan cuma media penyiaran, tapi seluruh media tentu berdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Mungkin itu sementara dari saya, teman. Jadi selanjutnya kita selanjutkan di diskusi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas dulu materi yang disampaikan. Dan di sini kembali kita di-refresh lagi, disegarkan lagi akan komitmen, akan dasar hukum di mana kerjasama kemitraan antara pemerintah Kota Makassar dengan dunia penyiaran itu memang sudah diatur. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kemudian Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, itu semua sudah diteliti, sudah menjadi dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dan tidak istilahnya dalam ke rasanya enggak ya? Kalau antara sumber bertiga kita tidak memberikan juga nih tanda petik wejangan-wejangannya, bagaimana kita semakin memperkuat hubungan antara pemerintah Kota Makassar dengan media media di seluruh media, baik itu media cetak, media penyiaran, radio dan TV, media online di Kota Makassar. Nah, seperti apa yang kita untuk membangun, memperkuat lagi kerjasama kita? Saya silakan langsung ke Kak Mampul Halim Esos. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semangat. Semangat. Coba janjikan gitu bersama, berarti semangat, semangat. Ya, mudah-mudahan tidak lama, saya mungkin hanya sedikit saja karena Pak Fredrik tadi saya dengar pada lengkap sekali sampai teknisnya undang-undangnya semua. Saya mungkin permasalahan saja ya permasalahan. Coba prinsip pertama dulu, setelah ini saya permasalahan. Kalau saya ke pemerintah kota, ini selalu permasalahan ke saya. Berita tentang pembangunan di Kota Makassar atau kegiatan pemerintah kota selalu biasanya nanti diramai kalau ada pelanggaran hukum. Jadi ada yang pelanggaran hukum baru banyak beritanya, atau ada kontroversi, atau sedang dikritik, atau ada kesalahannya. Nah, contoh misalnya kemarin itu berita tentang honorer, laskar
Laskar Pelangi banyak beritanya sampai tidak bisa baca dalam satu hari. Pejabatnya tidak kompak, Pak. Misalnya Pak Sekda lagi bicaranya, Pak Wali lagi bicaranya, itu bicaranya kepala dinas, ramainya beritanya. Itu tidak perlu lagi rilis. Kemudian ada juga plesetan. Jadi sebenarnya kalau ucapan pejabat sudah betul, tapi karena diplesetkan akhirnya jadi ramai. Kayak tuh misalnya Pak Yakub ya, Pak Minang. Ya Pak, ya tuh yang genangan. Ya. Padahal kalau memang baru 1 hari kemudian ada memang banjir. Waktu diliput, tapi diberitakan 2 hari kemudian. Jadi akhirnya kontroversi. Jadi memang pada hari itu tidak ada, belum ada, masih sampai di batas mata kaki yang di itu daerah Panjaian ya, saya nggak tahu apa. Tapi karena beritanya nanti dirilis 2 hari kemudian, pada saat rumah sudah tenggelam, ya pas kontroversi. Masa dibilang genangan atau rumah sudah tenggelam. Nah, sementara kenapa pemberitaan tentang pemerintahan biasa sepi? Ya biasanya rating topiknya rendah, topik-topik tidak menarik, ya kurang lebih begitu ya, tidak menarik. Apa yang biasa beritanya? Kegiatan rutin. Misalnya Pak Lurah masuk kantor, masih tunggu diberitakan tiap hari masuk kantor. Nah, ini kan jadi tidak menarik. Ya setiap hari berita hanya tentang prestasi. Apa hebatnya sebuah pemerintahan banyak prestasinya, sementara pemerintah yang lain juga banyak prestasinya. Apalagi penghargaan, sedikit-sedikit menerima lagi penghargaan. Baik kan kalau mau bikin berita tiap hari penghargaan. Kemudian dalam 1 hari kita bikin sampai 10 berita, sampai 10 artikel. Ya. Belum juga udah ngasih di media, bayangkan kalau berapa kabupaten di Sulawesi Selatan? 24. Kalau 24 kabupaten membuat rilis tentang penghargaan yang diterima bupatinya, berarti 24 berita pada hari itu. Nah, bayangkan kalau dia pada hari ini terima 3 penghargaan, berarti 3 kali 20. Itulah berita yang harus kita bikin, ada semua kerjasama dengan mereka. Kemasan informasinya tidak menarik. Ya, itu barangkali yang jadi masalah sehingga kenapa berita-berita yang kita buat, yang kita setting itu kurang menarik. Saya mau bertanya, ini ini refleks saya. Yang di kiri dengan yang kanan, yang sepi dengan yang ramai. Kalau bikin berita tentang yang media online, yang bilang dashboard itu, yang pegang dashboard. Yang mana banyak pembacaan yang biasa kalau kita bikin berita penghargaan atau berita kesalahan? Hah? Berita kesalahan tuh? Yang mana banyak pembacanya? Yang mana banyak viewernya? Yang kontroversial. Itu. Nah inilah masalah kita ini sekarang bekerja sama. Saya menurut pemerintah enggak diberitakan yang bagus-bagus. Tapi teman-teman juga mau mengabdi, kita ini bikin media untuk pembaca atau untuk pemerintah. Ya, untuk pembaca atau untuk pemerintah. Ya untuk halayak ya, untuk pemerintah. Ya karena memang salah satu tujuan itu media berita adalah untuk melayani hak pembaca. Salah satu hak pembaca itu adalah hak untuk mengetahui informasi publik. Dan wartawan berikut dengan medianya, salah satu kewajiban itu adalah melayani kebutuhan publik mengenai informasi publik. Bagaimana itu caranya? Saya sudah bikin banyak berita tentang prestasi, tapi sedikit pembacanya. Kalau sedikit pembacanya, sedikit kinalaman di Google AdSense. Ya, inilah kira-kira yang suka duka kita di teman-teman media, baik itu media cetak maupun media online. Nah, tetapi kita lewati sedikit permasalahan ini. Page berikutnya,
Ya, nah, karena temanya tadi adalah memperkuat jaringan media untuk mensukseskan publikasi program pemerintah kota, setidaknya, oh ya, saya juga meminta maaf ini kepada teman-teman wartawan. Selain saya, udah ini sederhana sekali, karena saya sudah keluar rumah tadi di warkop, tiba-tiba menelpon saya di WA ini Malaysia, dan ada di berita, astaga, pakai materi kepalanya. Jadi akhirnya sampai saya minum kopi cuma waktu 10 menit tadi saya bikin ini. Jadi mohon maaf kalau sederhana sekali. Nah, yang pertama adalah ada rencana pembangunan untuk publikasi. Roadmap yang penting ini untuk teman-teman yang mungkin ada di Kominfo yang hadir di tempat ini. Ini penting supaya ketika ada kegiatan pembangunan atau kegiatan pemerintah itu tidak menimbulkan kekagetan, ya, kekagetan. Saya kasih contoh, PDAM baru, dia menerima pegawai baru, sementara permasalahannya terlalu banyak pegawai, gitu. Bukan begitu ya? Sama dengan pemerintah kota, dia mau mengurangi tenaga kontraknya, tetapi menerima lagi pegawai baru. Ya. Kenapa publik kaget dengan itu? Karena roadmap ini tidak ada. Kalau roadmap ini dipahami dengan baik oleh halayak, dipahami dengan baik oleh dunia media, maka tidak akan muncul kekagetan seperti ini. Karena kita sudah tahu mengarah kemana pembangunan, mengarah kemana kebijakan pemerintah kota. Tetapi kalau yang tidak pernah ada direncanakan tiba-tiba muncul, itu yang biasa menimbulkan kekagetan. Ya, kadang-kadang berakhir dengan kontroversi, atau kadang-kadang dibilangi ini pemerintah tiba masuk tiba akal. Saya bilang lebih bagus daripada tiba masuk kehilangan akal. Roadmap, jadi ada perencanaan sehingga jalannya pemerintahan di tahun 2022, 2023 itu kita sudah ketahui. Jadi kita juga ini misalnya kalau ada litbang di media itu sudah tahu pemerintah kota di tahun 2022 apa yang akan dia bikin, di semester pertama apa, di semester kedua apa, di semester ketiga apa. Jadi kita juga punya sudah perencanaan liputan. Nah inilah bagusnya kalau kita kerjasama. Kemudian informasi sebaiknya dikemas menjadi satu pintu. Ya, itu pengantar saya tadi. Jadi jangan banyak pintu. Ada masalah kepegawaian, bicara ke Pak Wali, bicara juga kepala bapak, kepala apa istilahnya kepala BKD sekarang? Ya BKB SDMD, bicara kepala dinas di situ, kayak kepala badan. Kemudian kita punya pasik akhirnya atau yang mana. Inilah jelas sekaligus menjadi koreksi bahwa selama grup satu itu berarti organisasi informasi di pemerintahan itu tuntas. Ya, untuk mengantisipasi yang ketiga juga bisa, mungkin ada speaker, juru bicara atau narasumber tunggal. Jadi setiap ada permasalahan, ada pertanyaan, ada satu orang yang ditugaskan untuk memberikan jawaban. Dan dia bisa mengontrol jawabannya, bisa juga mengontrol pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke dia. Apa yang dimaksud mengontrol? Ya kalau bukan kewenangan institusi dia, ya jangan dijawab dan lain sebagainya. Ini kemarin atau nanti habis waktu banyak ceritanya. Kemudian ada database. Nah ini database biasanya paling diperlukan teman-teman wartawan, ya. Wartawan, tapi sebenarnya kalau berjalan program pemerintah kota tahun ini ada namanya PPID. Apa sih PPID itu? Pejabat dan dokumentasi. Nah kita nanti setiap SKPD itu pejabat itu akan menunjuk salah seorang stafnya yang secara eksebisio dia menjadi kepala PPID. Kewajibannya itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi Pak Hasrul, Fredrik juga kewajibannya untuk melayani permintaan informasi publik, kecuali informasi rahasia ya. Kemudian kategorisasi afiliasi institusi media. Nah ini juga penting. Jadi kalau saya ingin Kominfo daftar memang ke media,
yang selalu memperlihatkan itu pemerintah kota. Daftar memang kalau perlu mesti tebal-tebal hurufnya. Iya, karena kalau saya ketika memeriksa di institusi, kenapa ada kerjasama dengan media botol misalnya? Sementara ini media botol selalu membuat berita bohong tentang kegiatan pemerintah. Nah, saya kasih ke ini uang untuk membayar media supaya media itu mendukung punya program. Ini adalah industri. Ada kerjasama baru nambah toki. Ya tentu kan rugi pemerintah. Kalau rugi pemerintah kan kita berhadapan sama BPK. Berhadapan sama BPK ujung-ujungnya temuan. Kalau menjadi temuan jadi berita di sini lagi. Kemudian penguatan jaringan media itu sebaiknya fokus pada hal-hal yang non-verbal information. Jadi jaringan yang akan kita perkuat ini adalah dalam rangka tadi itu informasi-informasi yang bukan juga kita mendikte seperti bilang Pak Presiden tadi, tetapi bagaimana supaya informasi-informasi yang tersaji di media itu mendukung atau pro terhadap program-program pemerintah. Ya kalau yang tidak mau mendukung program pemerintah ya jangan kita kerjasama. Ya alam aku sendiri jalan tengah juga ada tujuan di aku. Di sini saja permukiman. Ya, kalau ada yang tidak pro pemerintah Kota Makassar paling tapi banyak itu sekarang ini yang mungkin ada yang 2000 di Makassar. Ya selanjutnya. Ini sikat-sikat saja. Jadi kita ada komponen jaringan di situ, ada jurnalis, ada penulis, ada konten kreator istilahnya sekarang, ada blogger, Kemudian jenis-jenis media itu ada media online, ada media utama, media sosial. Media utama ini seperti surat kabar, radio, televisi, kemudian media online, ya macam-macam juga. Ada yang sudah ada podcastnya, ada yang ada juga televisi sendiri, kemudian ada media sosial, ini paling ramai. Nah kemudian saya kira posisi pemerintah Kota Makassar kemungkinan ditugaskan kepada Kominfo itu sebagai media engagement. Bagaimana pemerintah kota terlibat dalam pengelolaan informasi dan media ini. Itu tadi dalam rangka untuk mempublikasikan atau menyampaikan kepada publik bahwa dia loh ini pemerintah Kota Makassar bekerja di kesiannya. Jangan cuma berita-berita jeleknya saja kalau media. Kira-kira itu tujuan utamanya kenapa jaringan ini perlu diperkuat. Nah, jadi di situ jurnalis ini kan saya kira jurnalis semua di sini ya. Sebagian besar ya. Apa sih itu jurnalis? Wartawan. Apa itu wartawan jurnalis? Ya, jurnalis itu kalau dalam bahasa Arab itu rasul, tapi bukan rasul Nabi. Rasul itu pembawa pesan. Ya. Bahasa Inggrisnya kan Nabi kan messenger. Bukan begitu kan? Messenger. Jadi jurnalis itu adalah pembawa pesan. Nah, pesan-pesan yang dikelola di jurnalis itu ya tentu harus disebarluaskan, harus disampaikan ke publik. Nah, bisa melalui media online, bisa melalui media utama, media mainstream, bisa melalui media sosial. Juga ada penulis. Nah ini juga yang perlu diperhatikan oleh Kominfo Makassar saya rasa. Jadi bukan hanya jurnalis juga kita akan berjaringan juga dengan para penulis. Karena rata-rata penulis Makassar itu punya potensi untuk memainkan peran sebagai public opinion maker. Ya ada banyak penulis di Kota Makassar yang saya rasa di sini ada beberapa teman sudah di sini sebagai penulis juga. Cuma ada yang produktif, ada juga yang tidak produktif. Konten kreator juga itu penting menurut saya untuk mendukung mensupport program-program pemerintah. Jadi bukan hanya dalam bentuk berita, jadi bisa juga dalam bentuk konten kreator. Blogger, nah ini beda lagi. Padahal mungkin sama juga dengan konten kreator,
waktu untuk memikirkan perbedaannya tadi tidak ada kasihan. Saya ambil contoh blogger. Ada 2 destinasi wisata di Sulawesi Selatan. Saya tahu persis itu diperkenalkan oleh blogger, yaitu Ramang-Ramang sama Negeri di Atas Awan, Toraja, Bolai. Itu asli blogger itu dengan blogger yang diperkenalkan. Pemerintah nanti terlibat itu saudara terkenal. Tetapi itu awalnya bukan dari program kampanye yang dilakukan pemerintah. Ya, selanjutnya. Nah, media engagement ini, ya inilah yang sudah dijelaskan secara detail dari Pak Fredrik, yaitu program terpadu yang sifatnya kelembagaan. Jadi ada kerjasama iklan, ada kerjasama pemberitaan, ada kerjasama pemberitaan yang macam-macam. Ada, ya saya kira intinya teman-teman sudah tahu lah, itu yang terjadi selama ini. Kemudian efektivitas capacity building, jadi sifat kalau yang di atas ini kelembagaan, maka yang di bawah ini adalah personal. Misalnya saya kira teman-teman yang sering meliput, yang sering berhubungan dengan pemerintahan, itu mampu membedakan yang mana pejabat yang media darling, yang mana pejabat yang dingin terhadap wartawan dan sebagainya. Nah, saya kira kalau di pemerintah Kota Makassar pernah ada 2 yang menurut saya yang sangat akrab dengan dunia media. Tapi yang ini saya sebut namanya, nanti ada yang melapor bicara baik kalau bukan. Maksud saya adalah bahwa ada pejabat, ada ya sebut saya pejabat yang akrab dengan media. Benar ya? Ya, ada. Kalau ditanya sedikitnya mau iya saja. Iya. Bayangkan kalau ditanya, Pak dari mana ke Pak? Iya. Di mana ke Pak? Iya. Iya. Nah, siapa dulu yang pernah jadi kepala Jurumus di provinsi? Yang saya suka almarhum Pak Karenjali. Itu dinamis itu pemerintahan itu waktu itu kalau saya tidak salah Pak Agus dulu. Ada lagi siapa yang pernah menjadi yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa institusi itu di atas itu bisa memainkan peranan penting, tetapi personality pejabat yang memimpin sebuah lembaga itu juga sangat menentukan bagaimana membangun jejaring dengan media. Atau kalau saya sederhanakan tesisnya adalah seorang pejabat publik yang sudah lama bergaul dengan dunia media, bergaul dengan dunia kewartawanan, itu akan beda pendekatannya dengan pejabat yang tidak pernah berhubungan dengan dunia media atau dunia kewartawanan. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Nah, output apa yang kita mencapai engagement media ini, yaitu yang terakhir tadi ini, yaitu terjadi dinamisasi informasi terhadap program pemerintah Kota Makassar. Artinya apa itu dinamisasi? Ya, tidak ada yang tadi disebut ini nanti tidak ada berita belum ada masalahnya pemerintah baru diberitakan. Ya, kira-kira itu yang dimaksud dinamisasi itu bermanipulasi. Ya, page selanjutnya. Nah, ini juga agenda setting sudah disampaikan tadi oleh Pak Fredrik. Kemudian ini wujud dinamisasi informasi maksudnya agenda setting, kira tidak usah sebutkan lagi. Kemudian arus informasi terus berlangsung, baik informasi itu dari pemerintah ke masyarakat melalui media maupun arus informasi yang bersifat aktif yang dilakukan oleh Humas, termasuk juga informasi yang pasif yang dilakukan oleh PPID. Dan kemudian masing-masing media itu mengusung agennya sendiri, tetapi apapun itu semua bersifat fokus, semua bersifat verbal, semua berton negatif, berton atau tulisannya toning.
bukan negatif, bertolak positif terhadap pemerintah Kota Makassar. Artinya, ya kalau sama semua jenis beritanya orang berdiri di situ. Berdiri di situ. Kalau dilihat dari paragraf pertama sampai terakhir sama, ada juga yang beda paragraf pertamanya. Ya, nah, itu namanya artinya tidak punya angel sendiri. Tetapi kalau ada berita-berita melalui jaringan penguatan jaringan media ini, masing-masing punya angel, artinya kita berhasil mengelola informasi sehingga seluruh jaringan media itu berpartisipasi aktif untuk mengambil posisi masing-masing. Jadi istilahnya kalau saya sempurnakan tadi Pak Fredrik, ya informasi tidak hanya melalui diri, tetapi dicari sendiri juga oleh media yang media yang bersangkutan. Saya kira itu barangkali yang paling terakhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak atas kembali juga mengingatkan kepada kita semua teman-teman media ya bahwa bagaimanapun juga hubungan kerjasama antara media dan pemerintah Kota Makassar sudah punya semuanya sendiri, sudah punya gambarannya sendiri, sudah diperkuat lagi oleh Kak Abdul Halim bahwa ada perencanaan sharing informasi, kemudian ada komponen jaringan yang akhirnya engagement dan dinamisasi informasi juga dilakukan. Ini tentunya bisa kita realisasikan ketika kita membangun komunikasi terus-menerus antara pemerintah Kota Makassar dengan media kemitraan kita. Dan ini mungkin hanya sedikit kecil saja, ajang momen silaturahmi untuk pemerintah Kota Makassar dan juga media. Baik teman-teman sekalian, rekan-rekan media, mahasiswa peserta seminar hubungan media kita hari ini, kita masuk di session diskusi ya. Mungkin ada yang ingin disuarakan, ingin disampaikan, kami persilakan kepada rekan-rekan media sekalian. Silakan unjuk tangan yang ingin berkomentar, bertanya atau memberikan pendapatnya. Ada pertanyaan? Ada yang ingin berkomentar teman-teman sekalian? Atau mungkin selama ini kendala dalam hubungan kita begitu ya sebagai Dinas Komunikasi Informatika atau secara umum pemerintah Kota Makassar dengan rekan-rekan media sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Sampai sebutkan nama dan media apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tidak ada bertanya, jadi kita coba bertanya. Tapi biasanya kalau wartawan itu setelah acara baru bertanya semua, berkumpul serta bertanya. Ya, perkenalkan nama saya Hasanuddin, tugas dipanggil Pepeng dari media online portal Makassar.com. Yang pertama tentu kami ucapkan banyak terima kasih atas undangan dan tentu menghadiri seminar dengan media ini. Antara media mungkin memperkuat jaringan media untuk mensukseskan publikasi program pemerintah Kota Makassar. Tadi sudah disampaikan banyak dari pemateri, baik pemateri pertama sampai ketiga, itu adalah yang bagian mungkin yang selama ini kita jalankan baik di media mungkin dan bersinergi dengan pemerintah. Perlu juga kami sampaikan bahwa kita sebagai pengelola media ini memang juga taat aturan, ya, taat aturan sebagaimana yang diamanatkan di Undang-Undang Pers itu 40 tahun 1999 bahwa ada kriteria-kriteria yang sebuah perusahaan media. Tadi sudah disampaikan moderator bahwa secara hukum ada tertuang dalam undang-undang
termasuk juga ada peraturan dari Kominfo itu sendiri. Nah itu yang kemudian media juga sudah melakukan taat aturan. Misalnya di aturan itu perusahaan media itu harus berbadan hukum. Ya harus berbadan hukum dalam artian di sini berbadan hukum Indonesia itu minimal PT ya, PT tidak boleh lagi CV sesuai aturan. Yang kedua pasal 3-nya tidak boleh lagi usahanya atau di apa namanya di badan usahanya tidak boleh lagi usaha kontraktor sekaligus media, tidak boleh usaha percetakan sekaligus media, tidak boleh. Dia di aturannya itu ya khusus di pasal 3 harus perusahaan pers saja, membidangi pers saja, tidak boleh lagi diatomi kontraktor, diatomi juga kerja media. Ya, jangan sampai melalui media dia bisa dapat proyek, ya tidak boleh. Jadi media saja. Yang kedua memang secara aturan kami itu jalankan bahwa media itu harus menggaji wartawannya sesuai OMK. Jadi tidak ada itu istilah misalnya kalau di aturan OMK bahwa dia tomi wartawan, dia tomi juga pemilik media, pokoknya dia semua gitu. Jadi ada industri di dalam yang kemudian perusahaan media ini itu harus menggaji wartawannya, punya kantor dan banyak lagi operasional yang harus dia selesaikan. Makanya memang untuk merealisasikan itu ya kita pasti melakukan kerjasama untuk menutupi hal itu, karena memang media juga ini adalah salah satu industri yang katakanlah punya juga sumber daya yang menggaji dari wartawan itu sendiri, menggaji wartawan, menggaji karyawan dan lain-lain. Makanya kenapa memang dia butuh kerjasama. Dia butuh kerjasama. Tentu kerjasama apa tadi disampaikan bahwa ya kalau kita kerjasama dengan pemerintah pasti kita juga servis mereka dalam artian ya berita-berita yang mungkin diinginkan dari pejabat itu sendiri di pemerintahannya itu kita publikasikan. Itu benar ya? Itu benar. Tapi tidak menyampaikan juga bahwa media itu adalah social control. Hati-hati nanti terpeleset. Social control yang juga bisa memberikan informasi yang tentu hal positif ya. Social control dalam hal ini tidak hanya sekedar apa tanda kutip menghantam tanda kutip, tapi tidak ada data. Itu juga tidak dibenarkan bahwa kalau kita misalnya kita tidak kerjasama dengan Kominfo, ya kita cari saja masalahnya, kita apa saja supaya dia mendengar dan jalin kerjasama. Meskipun di satu sisi dia misalnya tidak lengkap badan hukum, tapi karena dia suka apa-apa atau menghantam dalam tanda kutip, pemerintah juga langsung mengakomodir. Itu juga tidak. Artinya kalau dia mengambang tapi tidak ada dasar, tidak kuat, ya media juga harus dilakukan. Misalnya pemerintah atau masyarakat juga berhak untuk melaporkan ketidakbenaran itu, karena ya media juga tidak begitu perkasa, maksudnya begitu. Kalau memang dia salah ya jangan juga dibiarkan. Pertanyaannya memang yang menjadi kendala di sini bahwa kita membutuhkan berita dan pemerintah mungkin membutuhkan publikasi, tapi kadang informasi yang ada yang dibutuhkan kita itu kadang tidak diberikan. Misalnya mungkin karena dalam hal ini sudah takut duluan, padahal kita juga tidak mau membuat berita kalau tidak ada dasar, tidak ada data yang benar, karena itu akan melanggar secara kode etik. Kalau melanggar kode etik ya pasti masuk ke ranah pelanggaran hukum. Kalau masuk pelanggaran hukum ya itu siap-siap mami. Seperti begitu. Apa yang diinginkan dari pemerintah dalam hal ini Kominfo yang kita tahu hari ini sudah menjadi leading sektor ya. Dari dulu kan ada humas di pemerintah kota, tapi
tahun berapa itu sudah dilebur dan diserahkan sepenuhnya ke atau masuk ke Kominfo sendiri yang membidangi di bagian kehumasan atau bagian informasi dan kerjasama ke media. Nah, persoalannya memang di sini itu belum ada satu pintu, belum satu pintu dari segi informasi atau dari segi ketaatan atau ketertiban untuk bagaimana proses kerjasama ke pemerintah kota. Itu masing-masing punya aturan sendiri atau punya mekanisme sendiri. Yang mudah-mudahan mekanismenya itu juga sesuai dengan harapan dari Kominfo itu sendiri. Misalnya berbadan hukum PT di dalam pasal 3-nya diperiksa bahwa bukan ditahu ini perusahaan media sekaligus kontraktor atau sekaligus percetakan atau sekaligus apa nih begitulah itu kerjasama. Tapi tata aturan paling tidak itu saja dulu, paling tidak itu saja PT karena memang aturannya seperti itu. Apalagi kalau mau masuk ke ranah undang-undang pers dan peraturan Kominfo yang disampaikan dari Kominfo, mungkin banyak yang tidak kerjasama media karena syaratnya itu memang kalau memang terverifikasi, semuanya juga teman-teman media belum terverifikasi, tapi standarnya memang mereka sudah mengarah ke sana. Ya mudah-mudahan aturan-aturan itu paling tidak misalnya itu bisa sama semua dari SKPD lain. Yang sampai ada SKPD lain yang mengabaikan itu karena mungkin saya dekatkan dulu sama ini karena bikin mau media. Ya, bikin positif media, mau itu apa badan hukumnya, mau CVK, mau apa, penting kita dekat ya, saya rangkul. Nah, sementara ada yang lengkap yang punya karyawan, punya gaji, apa mengeluarkan negara, itu diabaikan. Jadi kalau begini, berarti pemerintah sendiri mengabaikan aturannya itu sendiri. Seharusnya pemerintah menjadi contoh, khususnya mungkin dari Kominfo menjadi contoh dari SKPD lain untuk bagaimana dia mengelola kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan media. Yang kedua yang mungkin sumber informasi mungkin bisa dikelola untuk Kominfo sendiri supaya apa yang berita-berita dari Kominfo yang angle dari Kominfo itu media juga bisa ambil dalam rangka hubungan atau memperkuat jaringan. Ya, yang fatal di sini yang tidak maksimal di sini kalau memang Kominfo juga tidak punya data, tidak punya informasi yang disampaikan. Itu juga kita kadang cari sendiri ya, misalnya cari sendiri. Ya memang tugasnya kita memang mencari sendiri, mencari dan menyebarluaskan dalam hal kerjasama. Tetapi kalau saya memang, apalagi tadi disampaikan bahwa Kominfo adalah leading sektor, sebaiknya memang membuat angle sendiri dan secara reguler itu yang didistribusikan. Sisa nanti mungkin media melihat kalau ada angle yang lebih menarik itu bisa akan konfirmasi balik untuk mungkin sisi pemberitaan dari segi kontrol sosialnya sehingga publik juga bisa tahu atau mengetahui bahwa pemerintah juga tetap memberikan informasi terkait mungkin sosial kontrolnya. Artinya pemerintah juga tidak pelit informasi, tetapi kita sama-sama mempublikasikan memang kepentingan publik. Yang data di mana pertanyaannya, tapi mungkin bisa nanti ditanggapi pembicara di atas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya serahkan lagi ke teman-teman forum. Komentar silahkan di belakang nanti di depan juga. Yang di belakang dulu. Mohon panitia memberikan mic-nya. Iya, tapi atau yang di depan itu kita mumpung mic-nya deh. Silahkan Kak. Kasih mic dan di samping kamu kasih tanda bertanya. Perkenalkan saya Ali Mitos dari media waktu.id. Tapi mohon boleh diulang nama dan dari medianya. Iya, nama saya Ali Mitos dari media waktu.id. Iya,
Untuk kegiatan hari ini cukup diapresiasi dan tentunya kami berharap ke depan Kominfo ini menjadi pilot project ke dinas-dinas yang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena melalui kegiatan seperti ini sering-sering kita bisa atau persoalan-persoalan permasalahan di lapangan bisa terpecahkan. Seperti yang disampaikan Pak Fred tadi terkait media yang berbadan itu kami apresiasi. Cuma ada beberapa instansi bahkan di Kominfo sendiri, tapi bukan di Makassar ya, karena kita tahu di Makassar kan sudah terbuka. Di beberapa daerah itu masih mempersyaratkan dan mewajibkan kami media-media lokal itu terverifikasi Dewan Pers baru bisa melakukan kerjasama. Dan kami pikir itu suatu perbuatan diskriminatif dan melanggar undang-undang seperti yang disampaikan Pak Hasan tadi, bahwa kita ini memang sudah dilindungi undang-undang. Lebih jauh tadi Pak Fred menyampaikan bahwa itu kan hanya sekedar verifikasi, itu kami sangat apresiasi. Terus kira-kira menurut pandangan pemateri kita, langkah apa yang akan kami lakukan sebagai media jika memang masih ada instansi atau institusi yang berlakukan bahwa wajib terverifikasi Dewan Pers baru bisa dikerjasamakan. Dan kita bersama menghalang-halangi wartawan saja itu kan sudah melanggar. Jangan sampai kita sama-sama jurnalis atau wartawan itu saling melanggar. Karena tidak dipungkiri ada juga beberapa wartawan senior kita itu yang sering membekap. Bahkan saya sendiri sudah ada pengalaman beberapa kali mengkonfirmasi itu dengan adanya wartawan senior dulu dan mengajar kamu. Saya tahu siapa pimpinan. Ya, itu kan jadi penghalang juga. Bagaimana kita bisa berkembang sebagai jurnalis? Kita ini kan harus menjadi jurnalis yang cerdas ya. Dimana kita harus belajar. Nah, dalam kegiatan kami sehari-hari terbatas dan terpatahkan dengan itu bukan lagi belajar, namun berdoa. Ya, sama saja dengan pembuatan rilis. Itu kan pada akhirnya itu menghilangkan karya kami sendiri. Itu. Jadi kita ke depan itu tidak produktif lagi. Bahkan dengan besarnya kemajuan teknologi itu bisa saja nanti kita kaum jurnalis ini hilang karena mesin semua nangkep buat berita. Kita inputkan aja itu sudah bisa. Itu sudah nampak dari sekarang. Terkait yang dibawakan oleh Pak Abdul Halim itu di persoalan pemberitaan yang dianggap permasalahan pemberitaan itu ada kategori disampaikan tadi yang ramai itu yang mendelik hukum atau kontroversi. Tapi sebenarnya dalam pemberitaan itu dalam kami mengklarifikasi itu harus didahulukan dulu dengan etikat baik. Tidak semua pemberitaan yang notabene, ya pokoknya yang dirasakan oleh pimpinan-pimpinan bahwa itu kejelasan kami itu dianggap kontroversi atau berdelik. Karena berdasarkan data empirik yang kami punya itulah yang harus kami konfirmasi. Kendalanya, kadang-kadang kepala dinas atau pimpinan yang lain itu betul itu ada yang dingin kepada wartawan atau jurnalis, ada juga yang memang panas dingin. Ya itu yang dibilang COVID. Sebenarnya kepala dinas COVID itu tidak perlu dinas lagi. Kami dalam melaksanakan tugas jurnalistik itu, kendalanya di situ. Kadang-kadang memang ada hal yang kami harus konfirmasi langsung terkait data empirik itu cuma disalahartikan. Ya, taruhlah misalnya kepala dinas ini yang dulu terdahulu melakukan
satu pelanggaran. Kepala dinas yang baru kan sudah berganti. Kadang-kadang kita mau konfirmasi, Pak, yang itu ada seperti ini, data empiriknya ini. Mohon konfirmasinya, kira-kira apa yang Bapak lakukan agar kejadian yang lalu yang dilakukan kepala dinas ini tidak terulang lagi. Yang persoalannya kadang-kadang kepala dinas itu bukan masalah itu, bukan persoalan masanya. Kita sebagai kontrol sosial dan anti korupsinya juga kan pasti nongol. Kita tidak mau tahu apa yang dilakukan yang dulu, cuma datanya kan ada empiriknya. Kita cuma mau tahu apa yang saudara lakukan sehingga tidak terulang lagi sebenarnya. Dan kala-kala juga beberapa kepala dinas itu menganggap dia dijelek-jelekan, sebenarnya bukan dijelek-jelekan. Disitulah kami kontrol sosialnya. Seperti kalau misalnya jalan berlubang, itu kan membahayakan pengendara. Pernah saya sampaikan juga kepada Pak Nurdin Abdullah waktu masih menjabat, Pak, izin di jalan raya itu banyak berlubang. Dan berdasarkan undang-undang itu pelanggaran berat, ada pidananya kalau pembuat jalan tersebut tidak memasang tanda-tanda larangan atau tanda-tanda informasi bahwa ada lubang di situ, itu kan sudah pelanggaran. Saat itu memang ditindaklanjuti oleh beliau. Cuma persoalan dinas terkait merasa dijelek-jelekan. Sementara mereka tidak antisipatif untuk hal-hal itu. Ya kadang-kadang seperti itulah. Jadi memang saya apresiasi kegiatan seperti ini untuk kita saling sharing ya, supaya ya seperti itu keinginan kami ke depan. Mudah-mudahan Kominfo Makassar ini menjadi pilot project untuk agar pimpinan-pimpinan kita di atas itu tidak alergi terhadap wartawan. Karena sekarang zamannya bukan alergi lagi tapi COVID. Jadi jangan panas dingin menghadapi wartawan. Bukanlah untuk kami. Kami itu tidak sekedar mencari amplop, tanda kutip. Ya kadang-kadang kan sebenarnya bukan kami yang minta, kadang-kadang dikunjungi juga yang memberi. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang janganlah memberi kalau pada akhirnya kita dicerita juga di belakang. Iya, karena tidak bagus. Nah itu dasar sehingga kadang-kadang kalau tidak ditemui wartawan cari jalan apa itu dibalik. Ada kita punya data empirik selesai sudah. Tapi kalau melalui komunikasi seperti ini kan kita bisa saling sharing, terbuka, kita temukan jalan yang terbaik. Ya mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan atau komentar yang ketiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kalau tidak semangat ada kopi di belakang. Karena sebentar lagi kita makan siang. Jadi kita harus semangat. Oke, saya tidak mau berlama-lama melebihi kapasitas dari narasumber yang memberikan informasi. Saya juga tidak ingin masuk kepada ranah-ranah yang bukan wilayah kami, termasuk ranah hukum. Saya ingin cuma satu pertanyaan, lebih pada Dinas Kominfo. Semoga kedepannya Dinas Kominfo bisa menjadi sumber data bagi teman-teman media untuk mendapatkan data-data yang harus dimasukkan. Saya kasih contoh. Dinas sosial sendiri masih kewalahan dengan mengetahui jumlah warga miskinnya di Kota Makassar. Nah, kami harap ke depan Dinas Kominfo sebagai leading sektor informasi bagi pemerintah Kota Makassar bisa memberi ruang bagi teman-teman untuk mendapatkan data-data seperti itu. Dan kemudian
Saya ingin menyampaikan sedikit keluhan dari beberapa teman. Banyak kepala dinas OPD. Ya kalau saya bahasakan, saya sempat menyerukan bahasanya Kamangku beberapa tahun yang lalu. Tanda kutip ya, ADS, asal Bapak senang. Kadang ada kepala dinas menyampaikan ke pimpinannya apakah sekda, wali kota atau wakil wali kota berbeda dengan yang akan disampaikan ke teman-teman media. Nah, ini juga perlu sedikit masukan agar kiranya seluruh stakeholder di pemerintah Kota Makassar bisa lebih terbuka tentang data-data yang dibutuhkan teman-teman. Karena akurasi sebuah pemerintah itu adalah data. Ketika data tidak ada, maka ibarat kita Makassar itu tanpa garam, hampa. Jadi sekali lagi saya tekankan, semoga Dinas Kominfo bisa menjadi di sektor informasi. Apa sih fungsinya PPID di setiap OPD? Kadang kita ke PPID, kita data dia juga tidak punya. Iya kan? Seperti sekarang, belum ada satu pun yang saya tahu sampai saat ini jumlah warga yang masuk dalam kategori penerima bantuan sosial seperti pemberitaan kemarin bahwa ada pendamping keluarga PKH dia melakukan manipulasi data. Nah, ketika dikonfirmasi ke dinas sosial bilang saya tidak punya data deh. Nah, ini kan yang agak rancu. Di sektor yang bagian kesejahteraan rakyat dia tidak punya data. Nah, ini yang kami butuh. Semoga Kominfo ke depannya bisa mengambil alih fungsi tentang data-data yang dibutuhkan teman-teman. Kalau saya cuma itu, tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bang, nama dari terjadi apa? Oh ya, saya Uti. Biasa dipanggil Uti. Dari media trotoar.id. Boleh diulang? Trotoar.id. Yang pinggir jalan gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena waktu sangat terbatas, saya cukupkan 3 pertanyaan. Dan untuk ketiga pertanyaan kita beri aplaus bersama-sama. Luar biasa ya, ini poinnya banyak Kak sebenarnya. Dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga ada yang sama. Sebenarnya ya, kalau kita lihat di yang pertama tentang aturan kerjasama juga menyinggung kontrol sosial kontrolnya, kemudian sama dengan pertanyaan ketiga sumber informasi, kemudian ada satu itu. Nah ini sebenarnya rangkum pertanyaan ini semua, kemudian verifikasi tadi seperti apa regulasi yang diatur, kemudian Kominfo membuat disarankan untuk Kominfo membuat angle bergerak. Dan ini persis hampir 3 penanya kita memang menyinggung hal tersebut. Mungkin bisa dirangkum, saya silakan dulu kepada Kak ya untuk menjawab pertanyaan 3 dari ketiga pertanyaan kita. Silakan Kak. Saya coba menjawab yang kira-kira ada relevansinya dengan apa yang saya ketahui. Kira-kira lengkap, ada KPD, ada pemakmul, ada ibu-ibu. Tadi pertanyaan ketiga itu banyak langsung menohok kesabaran institusi. Oke, saya hanya mau menanggapi tentang kontrol sosial dalam kemitraan bisa dilakukan. Oke, Pak Hasanuddin dalam salah satu teori jurnalistik ada yang namanya firewall. Itu tembok api pembatas antara keredaksian dan bisnis. Tetapi di tengah-tengah itu ada rasionalisasi. Rasional kita dalam sangat susah menerapkan firewall secara aktif. Karena orang redaksi bilang jangan halangi saya.
salah satu harga diri seorang wartawan kalau dia mampu melakukan kontrol sosial, itu baru wartawan. Salah satu. Oke. Tetapi di sebelah kita ada non-redaksi bisnis. Dia mengatakan, jangan kau kebuk itu, ada saya punya kerjasama. Kalau kau kebuk itu tidak ada uang, biar kau jago kebuk. Kalau kau sudah bayar gajimu kemana? Itu semua pemasukanku. Ini final yang rumit. Oke. Apa yang harus dilakukan? Rasionallah menyikapi. Jadi sebagai pimpinan media ini harus rasional melihat apakah kontrol sosial ini harus melakukan kerjasama atau kita kompromi terhadap keadaan. Bukan berarti membuka. Jadi bukan berarti kerjasama itu membuka kontrol sosial, tidak. Tetapi kita bisa melakukan kontrol sosial secara konstruktif. Kita ngomongkan tentang apa yang kita lakukan, dia langsung menjawab tersebut, maka dalam satu berita langsung berita cover saya. Selesai. Kalau hari konsumen saya kira saya hanya sesi itu. Silakan bapak-bapak yang lain. Langsung ini ditanggapi dulu oleh Kak Hasan. Silakan. Sehingga semua terkait dari konsumen dari PPN syarat kerjasama. Jadi ini menjadi persoalan teman-teman di media terkait harusnya ada verifikasi dengan pers. Nah, kami juga saya kali bertanya ke teman-teman yang ada di Dewan Pers apa dasarnya sehingga harus menjadi salah satu persyaratan kerjasama. Sementara kita minta secara teknis dari Dewan Pers tidak ada. Dan alhamdulillah bersama usaha sangatnya di Kominfo Makassar cukup ada upaya dan yang teman-teman itu daftar. Karena salah satu syarat pendirian media Undang-Undang Pers Nomor 49 ada Indonesia. Tidak ada kata terverifikasi oleh Dewan Pers. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa ada tembus sehingga ini tidak menjadi persoalan di antara teman-teman. Nah, terus beda hal dengan teman-teman yang media online dengan media cetak, media penyiaran di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, meskipun ini sempat lagi perbaikan dalam batas waktu 2 tahun ke depan tentu akan dilakukan bahwa khusus di penyiaran badan hukumnya tidak lagi eksklusif. Jadi badan hukumnya sudah bisa digunakan beberapa KBRI dan teman-teman yang cetak dan lain yang masih ada pers. Nah, terus tadi lintas. Jadi saya berharap bagaimana kerjasama ini kita juga mendapatkan atau melihat dari segi teman-teman ada perusahaan industri yang mempekerjakan banyak karyawan di dalam banyak SDM dengan teman-teman yang punya beberapa. Ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman di Dinas Kominfo bagaimana menjaga kehidupan atau ekonomi dari industri itu khususnya di Kota Makassar, karena jangan sampai meskipun ada istilah teman-teman ujian tidak merata tapi adil tidak mesti harga. Bisa menjadi pertimbangan bagaimana ada satu perusahaan yang bisa menghidupi banyak beberapa orang
sekarang pesannya cuma istilahnya ya tinggi, jadi mungkin sampai mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harus saya ketiga ini kayaknya bakalan memborong beberapa pertanyaan yang cukup kritis juga kan, karena ada yang membahas tentang bagaimana sumber informasi, kemudian bagaimana pejabat di OPD dinas itu bisa lebih kooperatif begitu ya teman-teman, kooperatif jadi tidak seolah-olah ada informasi yang tidak bisa didapatkan gitu. Dan tentang bagaimana sumber data, jadi catatan kami juga di sini banyak sekali catatan untuk Dinas Kominfo. Hanya saja saya persilahkan juga ya Kak Abdul untuk memberikan jawaban dan mungkin penjelasannya terkait pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman media. Silakan Kak. Ya, makasih. Saya memulai dulu dari yang paling terakhir, Pak Upi. Mana Upi? Dia bertanya berlari. Dia keluar merobos buatan. Ya, kenapa saya memulai dari Pak Upi? Menarik pertanyaannya tadi, bukan pertanyaan kayaknya, tapi pernyataan. Ada dua hal yang terpisah di situ, yaitu bertanya sebagai wartawan dan bertanya sebagai warga. Itu berbeda. Ya, kalau dia bertanya sebagai warga, maka yang berlaku itu adalah undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik. Dan tempat bertanya itu adalah di PPID. Dan di situ sudah ada formatnya untuk mendapatkan informasi publik. KTP, nama lengkap, dan lain-lain, informasi apa yang ingin diminta. Nah, kemudian pejabat PPID juga itu mempunyai kewajiban yang sudah diatur dalam undang-undang. Interaksi antara pejabat PPID dan pemohon informasi jika menimbulkan sengketa, itulah yang kemudian ditangani oleh KIP, Komisi Informasi Publik, sebagai sebagai sarana legal tahap pertama. Ya, kalau permintaan publik kemudian berujung menjadi sengketa yang ditangani oleh KIP, itu kemudian menimbulkan konsekuensi pidana atau perdata, maka itu baru kemudian masuk ke ranah hukum publik. Ya, apakah dia sifatnya pidana atau sifatnya perdata. Itu kalau kita meminta informasi di pemerintah sebagai warga. Tetapi kalau seseorang bertanya kepada pemerintah sebagai wartawan, maka yang berlaku adalah undang-undang umum pers. Beri dengan turunan-turunan ke samping maupun ke bawah. Apa itu turunan ke samping? Seperti etika kebebasan pers, atau kode etik kewartawanan, atau kode etik jurnalistik. Nah, itu semua yang mengatur di situ. Kalau kita bertanya sebagai wartawan, nah, ini juga ke Pak tadi saya kurang dengar tadi Pak Adi. Ya. Itu juga karena kita bertanya sebagai ini harus dipahami, bisa didiskusikan setelah ini nanti. Kalau kita bertanya sebagai wartawan, itu berarti kita bukan bertanya sebagai warga. Kalau kita bertanya sebagai wartawan, orang yang ditanya apakah dia pejabat atau bukan pejabat atau siapapun, itu berhak untuk tidak menjawab, berhak untuk tidak memberi informasi. Iya. Nah, itulah sebabnya kenapa seorang wartawan sering disebut mengintimidasi karena memaksa narasumbernya untuk bicara. Nah, kalau tidak bicara, tidak ada fungsi hukum itu. Seseorang kalau ditanya sama wartawan terus tidak berbicara. Jangankan wartawan bertanya, penyidik saja kalau sifatnya masih penyidikan, bukan penyelidikan, itu bisa tidak menjawab. Ya, inilah yang membedakan kalau kita bertanya sebagai wartawan atau sebagai warga. Ya, karena disitulah tadi kan Umi bertanya, dia meminta kepada dinas sosial. Nah,
Dia meminta kepada dinas sosial tentang data-data. Ya kalau dari dinas sosial tidak kasih, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau pemerintah ditanya oleh PPID dan tidak menjawab, itu baru masalah itu. Nah makanya teman-teman, seorang wartawan, ini salah satu karakter seorang wartawan. Mudah-mudahan saya tidak salah Pak Penduduk ya. Itu harus bulat. Kalau yang ditanya tidak bicara, dia cari cara lain supaya ada yang bicara. Kalau dia tidak mau bicara, seperti si bisa. Ya. Kalau misalnya kepala dinasnya tidak mau bicara, jangan berbicara. Seperti Pak Sikdam, ini yang dilakukan tadi Pak Haji, sehingga pejabatnya yang satu Pak Haji atau Pak Agung kita lihat. Sehingga ada seorang kepala dinas merasa dipermalukan karena ada wartawan yang bertanya langsung ke Pak Wali, ke Pak Sikdam. Nanti bilang wartawan yang sebelum tidak mau bicara. Ya, itu yang saya bilang tadi. Selain sebagai hak, aku akan mendapatkan konsekuensinya kalau tidak menjawab. Memang berhak tidak menjawab. Ini tadi salah satu kasusnya. Misalnya kepala dinas sosial ditanya, Pak, berapa Pak? Berapa jumlah ini bla 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 bla? Atau ada sesuatu yang diajukan sebagai pertanyaan, tidak dijawab. 3 kali ditanya tidak menjawab. Wartawannya pun ditanya Pak Sikdam. Akhirnya Pak Sikdam, kenapa bertanya kapan? Tidak mau bicara kepada dinas tempat. Dimarahi kepada dinasnya. Marah kepada dinas kepada si A yang wartawan. Kenapa mempermalukan saya? Kenapa tidak mau bicara? Itulah konsekuensinya. Memang hak pejabat itu tidak bicara kalau ditanya, tapi ada konsekuensinya. Kau mungkin dimarahi oleh umum atau mungkin kau dapat ditanggungan kali pangkatnya, macam-macam lah dengan kepegawaian. Saya kembali lagi bahwa itulah perbedaannya kalau kita bertanya sebagai warga dan sebagai wartawan. Kalau kita bertanya sebagai warga tanpa bertanya kita itu nanti adalah di PPID, pejabat tadi apa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi daerah kalau tidak salah. Kemudian apalagi yang belum terjawab tadi ya, soal persyaratan. Saya rasa betul barangkali ya, tapi itu sementara barangkali karena saya tidak update ini peraturan sekarang. Saya bilang bahas tadi. Setahu saya tahun 99 salah satu banyak undang-undang pokok pers, kalau tidak salah waktu Menteri Penerangan masih Pak Janji Pralini, zamannya Pak Habibie, meniadakan segala hal yang membatasi orang untuk menjadi wartawan, membatasi segala pembatasan, melarang segala pembatasan yang menyebabkan orang tidak bisa membuat media. Ya kecuali yang terkait dengan hukum publik yang lain. Itu salah satu yang saya ketahui. Karena saya salah satu penggiat LSC waktu itu yang ikut sosialisasikan, yang ikut mendiskusikan segala pernak-pernik dari rancangan undang-undang kebebasan pers. Jadi betul itu, menurut saya sebelum saya pelajari lagi, memang tidak boleh ada pembatasan bahwa seseorang di Indonesia kalau mau bekerja berdasarkan hukum ya memang harus berbadan hukum. Tidak bisa, karena pemerintah juga tidak bisa mengeluarkan uang kalau bekerja sama kalau tidak ada legal hukumnya, tidak ada dasar hukumnya. Nah, terus kenapa ada kabupaten yang menerapkan, ada yang tidak? Ya mereka juga pernah menerapkan itu barangkali, karena tidak dilarang juga untuk menerapkan itu aturan, selama memang ada aturannya. Ya, apakah dia dalam bentuk perda atau peraturan bupati, bisa saja memang ada. Tetapi yang berdasarkan undang-undang setahu saya tidak ada pembatasan seperti ini. Ini Indonesia ini berbeda sama Malaysia, Singapura, Amerika. Kita ini paling bebas dalam hal dalam hal pers, baik menjadi wartawan maupun membuat media. Karena itu maka kita pengen dulu tentang istilah diskriminasi tadi. Jadi bisa jadi memang bukan diskriminasi, mungkin ada aturan yang dipakai kita tidak tahu. Ya, apakah itu peraturan bupati atau perda atau apalah. Coba tanya-tanya gitu. Karena sekarang ini bahaya orang melakukan diskriminasi.
Kemudian terakhir, ya Pipin tadi terima kasih atas nasihatnya. Sekira yang dikemukakan Pak Pipin tadi itu nasihat untuk kita semua, baik pengelola media, pemangku kepentingan di pemerintah Kota Makassar maupun narasumber ini juga. Satu hal yang tidak dibahas tadi Pak Pipin, moderator. Sekira cukup dari saya. Bila itu bukan hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita puas kepada ketiga narasumber kita, Bapak Ibu dan sekalian. Dan sampai di sini dulu ya pertemuan kita, silaturahmi kita dalam seminar yang diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Komunikasi Kota Makassar dengan tema memperkuat jaringan media untuk mensukseskan publikasi program pemerintah Kota Makassar. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan semakin mempererat hubungan kita, dan mudah-mudahan publikasi untuk masyarakat atau warga Kota Makassar untuk benar-benar bisa didapatkan dengan sangat baik. Terima kasih lagi saya ucapkan juga kepada Bapak Frederick Kuyen, Esos MSI, Kak Muhammad Hasul Hasan CMNM, kemudian Kak Mampul Khalid Esos atas kehadirannya yang bosan-bosan kita bertukar pikiran dari dia. Dan saya akhir kata, saya Sukmawati Sukardi, selaku moderator hari ini, mewakili seluruh panitia, seluruh pihak Dinas Komunikasi dan Informatika, mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, salah kata, salah sikap, mohon dimaafkan, dan tutup dengan hadirallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kami di situ.